Bab 801. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei de Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, ayahmu ada di neraka. Di dalam makam es, Bing Zu tampak sangat serius. Dia menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam. Neraka. Mendengar ucapan itu, Suling tercengang. Dia terkejut. Pada saat yang sama, dia juga merasa tidak percaya. Matanya suram, menatap Bing Zu dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu sengaja menggertakku? Setelah mengatakan ini, Suling mendengus dingin dan berkata, tidak ada neraka di dunia ini. Suling adalah seorang pria selama 2 generasi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hidup di 9 hari dan 10 alam. Seni bela dirinya di sana jauh lebih sempurna daripada di sini. Selain itu, tidak ada batasan hukum langit dan bumi, dan kultivasi seni bela dirinya tidak ditekan sama sekali. Suling yakin bahwa prestasinya di kehidupan sebelumnya cukup kuat, tetapi meskipun demikian, dia belum pernah mendengar tentang keberadaan neraka di kehidupan sebelumnya. Jika neraka benar-benar ada, apa yang ada di neraka? Aku tidak perlu menipu siapapun. Tentu saja, aku tidak perlu menipumu. Bing Zu menatap Suling dan berkata, tidak perlu dikatakan lagi, aku memiliki hubungan yang baik dengan pedang suci Suli. Aku berharap dapat menyelamatkan Suli lebih dari siapapun. Mendengar ini, Suling terdiam. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Neraka, apakah itu benar-benar ada? Mengapa ayahku ada di neraka? Suling berkata dengan dingin. Di penjara, Bing Zu berkata dengan lemah, setelah kematian prajurit yang paling kuat, dia akan menyatu dengan lautan bintang yang luas. Begitu prajurit yang paling kuat terperangkap oleh hukum langit dan bumi, dia akan dipenjara di neraka. Ayahmu bertarung melawan putra iblis darah dan menarik hukum langit dan bumi yang ditinggalkan oleh Tuhan. Akhirnya, dia terperangkap di dalamnya dan tidak dapat melarikan diri. Hah, Suling mengerutkan kening dan tampak bingung. Setelah terperangkap oleh hukum langit dan bumi, dia akan jatuh ke neraka. Setelah Suling terdiam beberapa saat, Suling mengangkat kepalanya dan berkata kepada Bing Zu, aku Suling bersumpah bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku akan melindungi Xiao Bingsui. Setelah mengucapkan sumpah, Bing Zudun menghela napas lega. Tadi, dia khawatir begitu dia mengirim Suling dan Xiao Xuexue menjauh dari wilayah dewa yang terabaikan, Suling akan meninggalkan Xiao Xuexue. Namun sekarang, karena Suling berani bersumpah, itu berarti Suling masih memiliki beberapa komitmen. Bagaimanapun, bersumpah adalah hal yang besar bagi seorang pejuang. Begitu seorang pejuang mengucapkan sumpah, itu setara dengan menggantung kail dengan sumpah. Jika dia melanggar sumpah di masa depan, dia akan menderita gigitan terbalik dari sumpah, yang sangat mengerikan. Mendengar sumpah Suling, Xiao Xuexue tercengang. Tanpa sadar dia menatap Suling dan merasa ragu dalam hatinya. Pernikahan besar ini hanya memberi mereka nama untuk malam musim semi. Suling sama sekali tidak perlu mengikat mereka dengan sumpah. Sebenarnya, kalian tidak perlu melakukannya. Xiao Xuexue berkata dengan lemah, es dan salju yang menutupi pakaiannya mulai mencair dan memerah, dan kulitnya mulai mengeluarkan darah lagi. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena berada di area es ini, akan ada lebih banyak darah yang mengalir di tubuh Xiao Xuexue. Karena racun dingin telah menyerang organ dalamnya. Terkadang, tanggung jawab jauh lebih penting daripada banyak hal. Karena aku telah memilih, kamu akan menjadi istriku yang sebenarnya mulai hari ini. Suling menatap Xiao Xuexue dengan sangat serius. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa pernikahan ini lebih tentang penebusan, tetapi bahkan jika itu adalah penebusan, dia harus melakukan tugasnya. Baiklah, makam es akan diberikan kepada kalian berdua. Bing Zu tersenyum. Kemudian sosoknya perlahan-lahan memudar dan menghilang ke dalam makam es. Ketika leluhur es menghilang, suasana di makam es tiba-tiba menjadi ambigu. Xiao Xuexue mengenakan kemeja putih, tetapi ditembus oleh darah dan berubah menjadi merah di beberapa tempat. Suling menatap Xiao Xuexue. Dia tahu bahwa racun dingin di Xiao Xuexue menjadi semakin merajalela, hampir mencapai tingkat yang tidak terkendali. Racun dingin ini membuat Xiao Xuexue terus berdarah. Ini, Suling menatap Xiao Xuexue untuk waktu yang lama. Ini adalah pengamatan dekat keduanya terhadap Xiao Xuexue. Harus dikatakan bahwa Xiao Xuexue layak menjadi kecantikan yang tak tertandingi yang terkenal di daerah es. Fitur wajahnya memang sangat halus. Bahkan jika wajahnya sedikit pucat dan menakutkan saat ini,
fitur wajahnya yang halus masih seperti produk batu giok ajaib, yang membuat orang gemetar di hati mereka. Jangan anggap rumah sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Xiao Xuexue juga menatap Su Ling. Pada saat ini, suasananya telah ambigu hingga ekstrim. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan serius. Tetapi Su Ling masih ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tepat ketika Su Ling ragu-ragu, bibir yang panas langsung mencium bibir Su Ling. Makam es itu sedikit dingin, tetapi pada saat ini, Su Ling merasa panas dan mati rasa, terutama ketika bibir Xiao Xuexue tercetak di bibirnya. Su Ling tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya, jadi dia harus meletakkannya di belakang Xiao Xuexue. Xiao Xuexue anggun dan ramping. Ketika Su Ling meletakkan tangannya di belakang Xiao Xuexue, dia langsung merasakan sengatan listrik. Xiao Xuexue juga sama. Dia mencium bibir Su Ling dan memeluk Su Ling erat-erat dengan kedua tangannya. Pada saat ini, batu permata kristal es yang awalnya berkilau menjadi gelap, yang tampaknya menanggapi Su Ling dan Xiao Xuexue, sampai batu permata kristal es tersebut benar-benar kehilangan kilaunya. Su Ling dan Xiao Xuexue berbaring di atas hamparan es selama ribuan tahun, dan udara menjadi semakin panas dan ambigu, seperti suasana hati mereka saat itu keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Sinar matahari yang hangat berubah menjadi sangat dingin setelah melewati es dan salju yang tak terbatas. Matahari menyinari makam es dan menyinari wajahnya. Su Ling perlahan membuka matanya dan merasa sedikit mati rasa. Tanpa sadar dia melihat ke sampingnya. Es dan salju Xiao telah lama menghilang. Su Ling bangkit dari ranjang es dan berjalan keluar dari makam es. Seperti yang dia duga, Xiao Xuexue berada di luar makam es. Xiao Xuexue mengenakan kemeja merah panjang. Jelas bahwa dia telah berganti pakaian untuk waktu yang lama. Punggungnya menghadap Su Ling. Sosoknya kesepian dan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi diam-diam menatap matahari terbit. Apakah kamu sudah bangun? Tampaknya memperhatikan Su Ling yang berdiri di belakangnya, Xiao Xuexue berkata dengan samar. Ya, Su Ling mengangguk dan menatap Xiao Xuexue. Harus dikatakan bahwa Xiao Xuexue layak menjadi kecantikan kesepian yang terkenal di area es. Dia jelas memiliki wajah cantik yang tak tertandingi, tetapi Xiao Xuexue tidak suka dekat dengan pria atau bahkan tidak menyukai pria. Su Ling tidak ragu bahwa jika Xiao Xuexue bersedia, akan ada banyak sekali talenta bela diri papan atas dan talenta muda yang akan mengejar dan mengagumi Xiao Xuexue. Namun, Xiao Xuexue terlalu dingin dan sombong. Su Ling mendengar tentang hal ini sejak dia masih di perguruan tinggi Danwu, tetapi dia tidak pernah mengira Xiao Xuexue jauh lebih kesepian dan dingin daripada yang dia kira, membuat orang merasa bahwa orang asing tidak dekat. Apa yang terjadi kemarin? Xiao Xuexue menatap Su Ling. Namun, sebelum Xiao Xuexue selesai berbicara, Su Ling berkata, jangan bicara lagi. Aku akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Su Ling tahu bahwa sulit bagi Xiao Xuexue, seorang wanita cantik yang kesepian dan tak tertandingi, untuk mengaguminya. Bagaimanapun, dia hanyalah seekor tikus di alam Zhenwu. Tidak, sekarang harus dikatakan bahwa itu adalah tikus dan semut di hari-hari awal wilayah Tianwu. Karena, dengan mengandalkan kekuatan darah naga asli, kultivasi alam diri Su Ling telah menembus ke hari-hari awal alam Tianwu, yang memang merupakan panen yang tak terduga. Bagaimanapun, Su Ling adalah seorang pendekar yang keluar dari jalan iblis batas kuno. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan alam kecil manapun. Namun, sekarang, itu tidak mudah. Mengandalkan kekuatan darah naga asli, Su Ling secara paksa menerobos alam Tianwu, yang tidak diragukan lagi merupakan terobosan besar. Oleh karena itu, Su Ling sangat berterima kasih kepada Xiao Xuexue. Karena Xiao Xuexue tidak mau mengakui bahwa dia berselingkuh dengannya, dia secara alami akan membantu Xiao Xuexue menyembunyikan semua ini. Meskipun Xiao Xuexue dan dia memiliki suami dan istri, tidak ada yang tahu ini selama mereka tidak mengatakannya. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Xiao Xuexue tercengang dan menaruh beberapa keraguan di wajahnya. Apa sebenarnya yang dibicarakan Su Ling? Apakah dia benar-benar tidak tahan? Sungguh konyol meminta Su Ling melupakan apa yang terjadi tadi malam. Lagi pula, aku berterima kasih padamu untuk kemarin. Xiao Xuexue menjelaskan dengan jelas bahwa dia pernah diganggu oleh Su Ling sebelumnya. Dia menatap Su Ling dan berkata, seperti yang kamu katakan, kamu dan aku memiliki kenyataan sebagai suami istri, tetapi kamu dan aku tidak memiliki perasaan yang mendalam,
jadi kamu tidak perlu memasukkan kenyataan sebagai suami istri ini ke dalam hati. Setelah mengatakan itu, Xiao Xuexue tersenyum dengan tenang. Kemudian dia menyingkirkan wajahnya dan mengalihkan pandangan langsung dari tubuh Suling. Harus dikatakan bahwa Xiao Xuexue benar-benar orang yang kesepian dan acuh tak acuh. Tidak ada dasar emosional antara dia dan Suling, dan dia tahu bahwa Suling bersedia membantunya tadi malam hanya karena penebusan dosa dan rasa bersalah. Suling tidak memiliki cinta dan perasaan padanya. Apa yang terjadi kemarin lebih seperti transaksi. Suling menatap sosok Xiao Xuexue yang sombong. Tampaknya Xiao Xuexue baru saja berbalik dan menatapnya setelah dia muncul di sini. Ya, hanya sekilas. Setelah melihatnya, Xiao Xuexue tidak ingin membuang waktu untuk Suling dan langsung mengalihkan pandangannya. Suling tidak bisa menahan tawa getir. Dia tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Xiao Xuexue, tetapi melihat Xiao Xuexue begitu tenang dan kejam, Suling pasti memiliki beberapa perasaan. "Bagaimana kabarmu?" Suling bertanya dengan khawatir. "Cukup baik," kata Xiao Xuexue. Kemudian Xiao Xuexue menambahkan, "Setidaknya racun dingin di tubuh telah hilang." "Baiklah, itu bagus." Suling mengangguk. Di dalam tubuhnya, ada api harta karun yang paling kuat, api neraka api penyucian, dan darah naga asli obat harta karun tertinggi. Dengan harta karun ini di tangan, Suling dan Xiao Xuexue menggunakan yin dan yang untuk berdamai. Secara alami, mereka dapat mengeluarkan racun dingin dari Xiao Xuexue. Melihat racun dingin Xiao Xuexue telah hilang, Suling tersenyum tipis. Pada saat ini, keduanya berhenti berbicara, dan suasana menjadi sedikit tertekan. Salju dan embun beku di seluruh langit melayang di langit dan jatuh di pakaian. Kepingan salju yang jernih jatuh di telapak tangan Xiao Xuexue. Dalam sekejap, kepingan salju itu mengembun menjadi bunga-bunga es, yang sangat indah dan cantik. "Apa rencanamu selanjutnya?" Suling menatap gerakan Xiao Xuexue. Harus dikatakan bahwa Xiao Xuexue tidak hanya cantik, tetapi juga wanita yang sombong dan berselera tinggi. Bunga-bunga es yang dihasilkan oleh Xiao Xuexue dapat berubah dan indah. Mendengarkan pertanyaan Suling, Xiao Xuexue meremas bunga es di tangannya dan berkata dengan lemah, "Menurut Tuan, aku akan pergi ke tingkat yang lebih rendah." "Kau harus pergi bersamaku." "Pesawat yang lebih rendah." Suling tercengang. Dia bereinkarnasi. Dia tidak begitu mengenal alam bawah yang disebutkan dalam kehidupan ini. "Ya," Xiao Xuexue mengangguk dan berkata, "wilayah dewa yang ditinggalkan adalah medan perang utama selama perang dewa dan iblis kuno. Hukum langit dan bumi di sini telah dipatahkan, dan sulit untuk melahirkan pejuang yang kuat. Seiring berlalunya waktu, dunia akan datang, dan kesempatan besar akan datang. Jika Anda ingin menonjol dalam kompetisi kesempatan ini, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin." Mendengarkan uraian Xiao Xuexue, Suling terdiam. Ada banyak masalah dalam benaknya. Tentu saja, masalah utamanya adalah ayahnya sulit terperangkap di neraka, dan Su Xiaomei menghilang. "Es dan salju, apakah Anda mengenal keluarga Phoenix?" Melihat Xiao Xuexue cukup memahami ruang dan distribusi kekuatan era ini, Suling segera bertanya, karena dia tahu bahwa ketika Su Xiaomei akhirnya pergi, Su Xiaomei mengeluarkan suara Feng Ming yang menyedihkan di mulutnya dan membangkitkan kekuatan Phoenix, yang secara objektif membuktikan bahwa Su Xiaomei seharusnya adalah anggota keluarga Phoenix. "Aku tidak tahu." Xiao Xuexue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Phoenix adalah keluarga kuno, tetapi sejauh yang aku tahu, keluarga semacam ini hanya ada dalam deskripsi mitos kuno dan buku-buku kuno, dan tidak ada keluarga Phoenix dalam kenyataan." "Namun, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang keluarga Phoenix?" "Kekasihku adalah keturunan keluarga Phoenix." Suling berkata dengan suara yang dalam. "Hah?" Mendengar ucapan itu, Xiao Xuexue tercengang. Ternyata Suling benar-benar memiliki hati. Namun, orang-orang di hati Suling adalah keluarga Phoenix yang paling tidak praktis. Keluarga Phoenix adalah keluarga kuno. Aku khawatir itu menjadi masalah apakah mereka ada atau tidak. Tetapi Suling, sekarang dia benar-benar dengan tegas mengatakan bahwa orang yang dicintainya adalah keluarga Phoenix, yang agak terlalu menggelikan. "Suling, kamu datang dari kota Qingyang dan tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri. Aku harus memberitahumu bahwa keluarga Phoenix mungkin tidak ada," kata Xiao Xuexue. Tetapi saat itu, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Kemudian aku mendengar pria itu berkata, "Keluarga Phoenix adalah keluarga kuno."
Tidak banyak seniman bela diri yang dapat mengetahui keberadaan keluarga ini. Lebih banyak seniman bela diri hanya menganggap keluarga Phoenix sebagai keluarga dalam mitos dan buku-buku kuno, yang sudah lama tidak mereka temui dalam kehidupan nyata. Bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Phoenix masih ada? Aku baru saja mengatakan bahwa orang yang aku cintai adalah keluarga Phoenix. Kata Su Ling. Bagaimana kamu tahu bahwa orang yang kamu cintai adalah burung Phoenix? Orang yang datang adalah Bingzu di daerah es. Tidak diragukan lagi bahwa saat ini, dia tampak bingung dan menatap Su Ling dengan heran. Dia bertanya dengan linglung, kekuatan Phoenix. Su Ling berkata, di antara 100.000 gunung, saya pernah bertemu dengan pria berjubah darah. Saat itu, saya hampir terbunuh. Berkat kebangkitan Phoenix-nya, dia menekan pria berjubah darah. Tidak heran, Bingzu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia ingin berbicara dan berhenti. Pikirannya sangat rumit. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius. Faktanya, sejak setengah tahun yang lalu, dia menyadari adanya energi yang mengerikan. Dia memasuki domain dewa yang ditinggalkan dari medan ruang angkasa yang jauh lainnya dan menghancurkan penghalang ruang angkasa dengan kekuatan orang itu. Itu semudah telapak tangan. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat darinya. Tetapi energi itu, tidak lama setelah memasuki domain dewa yang ditinggalkan, pergi ke 100.000 gunung, lalu berhenti di 100.000 gunung, diikuti olehnya, menghilang. Bingzu dan Jiansheng Suli memiliki banyak persahabatan. Dia pernah mendengar Jiansheng Suli mengulang-ulang tentang kekuatan keluarga Phoenix, karena Suli adalah satu-satunya orang yang telah menghubungi keluarga Phoenix di medan angkasa ini. Oleh karena itu, Bingzu tiba-tiba mengerti bahwa energi mengerikan yang memasuki wilayah dewa yang terbengkalai adalah milik para pejuang keluarga Phoenix. Bingzu tidak yakin tentang pentingnya orang terkuat dari keluarga Phoenix datang ke wilayah dewa yang terbengkalai, tetapi itu sudah cukup selama orang terkuat itu tidak menyebabkan kerusakan dan ancaman apapun pada wilayah dewa yang terbengkalai. Sekarang, ketika saya mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Bingzudun mengerti bahwa pada saat itu, memang ada seorang pria super kuat dari keluarga Phoenix. Alasan kedatangannya adalah karena kekasih Su Ling secara paksa membangkitkan kekuatan Phoenix. Anda tahu, mereka yang dapat membangkitkan kekuatan Phoenix sangat luar biasa, dan masa depan benar-benar tidak terbatas. Su Ling, siapa kekasihmu? Ais Zhu terkejut. Dia ingin memastikan siapa keluarga Phoenix. Su Xiaomei adalah putri angkat ayahku. Su Ling berkata, dia dan aku sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kami sudah lama saling memiliki di hati kami. Itu dia, aku mengerti. Bingzudun tiba-tiba menyadari waktu. Dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran sebelumnya, Su sangat dekat dengan keluarga Phoenix. Bingzu bahkan pernah berpikir apakah Suli juga anggota keluarga Phoenix. Jika tidak, bagaimana mungkin Suli begitu dekat dengan keluarga Phoenix? Namun sekarang, Bingzu mengerti bahwa keluarga Phoenix dan Suli begitu dekat, terutama karena keluarga Phoenix menyerahkan seorang putra yang sangat tidak biasa kepada Suli. Dan putra itu tidak diragukan lagi adalah Su Xiaomei. Ketika Su Xiaomei terbangun dengan kekuatan Phoenix, keluarga Phoenix mengirim seseorang untuk menjemput Su Xiaomei. Su Ling, apakah kamu ingin menyelamatkan ayahmu atau mencari? Kamu harus menjadi lebih kuat. Hanya ada satu cara terakhir untuk menjadi lebih kuat, yaitu meninggalkan domain dewa yang terbengkalai, pergi ke alam yang lebih rendah, pergi ke medan ruang angkasa yang lebih kuat, dan berlatih di medan ruang angkasa dengan hukum langit dan bumi yang lebih lengkap. Hanya dengan cara ini kamu dapat meningkatkan kekuatanmu lebih cepat. Mata Bingzu tiba-tiba tenggelam, menatap Su Ling dengan sangat serius, dan berkata, aku akan mengirimmu dan es dan salju menjauh dari domain dewa yang terbengkalai. Dalam proses meninggalkan domain dewa yang terbengkalai, kalian berdua akan melintasi penghalang ruang angkasa dan mungkin akan tersebar dan terpisah, jadi kamu harus menjaga diri sendiri dengan baik dan memperhatikan keselamatan. Penghalang ruang sebenarnya adalah konsep yang salah. Hanya dengan melihat kata-katanya, Anda mungkin benar-benar keliru berpikir bahwa ada penghalang di ruang yang berbeda, yang memaksa ruang tersebut untuk dipisahkan. Namun, mereka yang benar-benar melintasi penghalang ruang dan meninggalkan wilayah dewa yang terlantar tahu bahwa apa yang disebut penghalang ruang sebenarnya adalah area terlarang. Melintasi penghalang ruang berarti melintasi area terlarang. Namun, dibutuhkan banyak energi untuk membuka dan melintasi area terlarang. Sebagian besar seniman bela diri tidak dapat mendukung konsumsi energi yang kuat ini.
Karena alasan ini, hanya sedikit seniman bela diri yang dapat melintasi area terlarang dan pergi ke bidang ruang lainnya, tetapi jika wilayah tersebut mencapai tingkat tertentu, mudah untuk melintasi area terlarang. Misalnya, setelah Su Xiaomei membangkitkan kekuatan Phoenix, lelaki tua yang kuat dari keluarga Phoenix dapat merobek dan menghancurkan ruang, kemudian melintasi semua bidang ruang utama, langsung dari sisi atas ke sisi bawah, dan kemudian ke tanah dewa yang terlantar ini. Oleh karena itu, apa yang disebut penghalang ruang mengacu pada area terlarang, tetapi sebagian besar seniman bela diri tidak dapat melewati area terlarang. Pada tahun-tahun itu, ketika pedang suci Suli meninggalkan daerah terlantar dewa, dia melewati daerah terlarang di daerah es. Jika dia ingin membuka daerah terlarang di daerah es, dia harus mendapatkan bantuan dari leluhur es. Pada saat yang sama, jika dia ingin mendapatkan energi yang cukup kuat untuk melewati daerah terlarang, dia juga harus mendapatkan bantuan dari leluhur es. Bingzu di Bingyu memberitahu Su Ling semua rahasia tentang daerah terlarang. Bingzu tampak semakin serius, menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar penjelasan Bingzu, Su Ling tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran ketika dia mengasah di 100.000 gunung, dia akan bertemu orang-orang berjubah darah dari keluarga darah yang sama di daerah terlarang. Ternyata keberadaan daerah terlarang adalah untuk menghubungkan medan ruang yang berbeda. Selama dia melintasi daerah terlarang, dia dapat bergerak maju ke medan ruang lainnya. Apakah itu ke tingkat yang lebih rendah untuk melintasi daerah terlarang di daerah es? Su Ling bertanya-tanya dan sangat bingung di dalam hatinya. Melewati area terlarang berarti pergi ke level bawah. Karena hukum langit dan bumi di level bawah relatif lengkap dibandingkan dengan area terlantar milik dewa. Jika ingin mencapai level yang lebih kuat, harus pergi ke level bawah. Sedangkan untuk keluarga kuno seperti keluarga Phoenix, berada di level atas. Satu-satunya jalan menuju level atas adalah di level bawah. Bingzu menjelaskan, namun, sejak zaman kuno, hanya ada beberapa seniman bela diri yang bisa memasuki sisi atas dari sisi bawah. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan berkata dengan heran, apakah itu sulit? Haha, Bingzu tersenyum tipis, ayahmu adalah satu-satunya yang memasuki level atas. Apakah kau tahu siapa ayahmu? Su Ling menggelengkan kepalanya dan menatap Bingzu dengan penuh harap. Sebenarnya, Su Ling sudah lama mendengar kucing hitam itu menyebutkannya. Kekuatan ayahnya, Su Li, sangat kuat. Namun, kucing hitam itu tidak menjelaskan dengan jelas seperti apa level yang dicapainya, hanya mengatakan bahwa kekuatannya sangat kuat. Bingzu menatap Su Ling, tersenyum dan berkata, jika kau ingin tahu seperti apa kultivasi ayahmu, pergilah ke level bawah secara langsung dan rasakan banyak sekali perbuatan legendaris yang ditinggalkan oleh ayahmu di level bawah. Jika kau benar-benar ingin mendapatkan kesempatan untuk naik ke level atas, kau harus melampaui ayahmu. Bagaimanapun, bahkan lebih baik dari ayahmu, kau sekarang terjebak di neraka oleh rantai hukum. Berbicara tentang ini, Bingzu menghela nafas. Dia dan Su Li telah saling kenal selama bertahun-tahun. Bingzu tahu kekuatan Su Li dan apa yang dilakukan Su Li di level bawah pada tahun-tahun itu. Pada tahun-tahun itu, Su Li begitu bersemangat sehingga dapat dikatakan bahwa dia adalah kesayangan surga yang sesungguhnya. Dia dapat disebut sebagai jenius muda terbaik, dan dia pasti memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemuda tertinggi. Sayang sekali, sayang sekali. Su Li tahu bahwa dia menerobos lingkungan dengan paksa dan bergegas dari tingkat bawah ke tingkat atas, membayar harga yang sangat menyakitkan. Kemudian, ketika Su Li pergi dari tingkat atas, dia bukan lagi jenius muda yang tak terkalahkan pada tahun-tahun itu. Tidak ada yang tahu apa yang dialami Su Li di tingkat atas, bahkan Bingzu tidak tahu, karena dia tidak mendapatkan kualifikasi untuk memasuki tingkat atas saat itu. Saat itu, hanya ada satu talenta terbaik di seluruh tingkat bawah yang memenuhi syarat untuk memasuki tingkat atas. Tentu saja, talenta itu bukan Su Li. Adapun kemampuan Su Li untuk memasuki tingkat atas, itu hanya karena dia meledakkan saluran bagi tingkat bawah untuk memasuki tingkat atas, dan akhirnya secara paksa menerobos ke tingkat atas. Menurut catatan sejarah tingkat bawah, Su Li adalah satu-satunya yang mengandalkan kekuatan dahsyat untuk memaksa ledakan sampai ke tingkat atas sejak Perang Dewa Iblis kuno. Karena tidak ada yang berani memprovokasi tingkat atas dengan kekuatan. Bagaimanapun, para pejuang yang tinggal di tingkat atas adalah sekelompok kecil orang yang berdiri di puncak dunia seni bela diri.
Hanya mereka yang dikenali oleh mereka yang dapat memiliki kesempatan untuk memulai dari bidang bit bawah memasuki bidang atas. Tetapi Suli, atas dasar tidak dikenali, secara paksa meledakkan saluran dengan kekuatan dan secara paksa memasuki sisi atas. Masuk akal jika dia membuat marah kekuatan atas sisi atas, yang tidak diragukan lagi merupakan cara untuk mencari kematiannya sendiri. Namun, dia tidak mati, tetapi juga mengundurkan diri dari sisi atas. Dapat dikatakan bahwa Suli memang seniman bela diri pertama di zaman kuno dan zaman modern. Lagi pula, mereka yang berani menantang seni bela diri atas sering mati tanpa tempat untuk dikubur. Karena, di tingkat atas, mereka adalah tingkat atas yang sebenarnya, dengan kekuatan paling kuat dan obat harta karun yang paling berharga dan kuat di dunia seni bela diri. Pada saat yang sama, mereka juga mewarisi kekuatan darah di tubuh mereka, yang jauh dari sebanding dengan orang-orang biasa. Tetapi Suli selamat, yang cukup untuk menegaskan betapa luar biasanya Suli. Suling mendengarkan emosi bingsu. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak kejadian yang mengguncang bumi yang dilakukan ayahnya Suli di posisi yang lebih rendah, yang dapat membuat bingsu dengan postur dan penampilan yang tak tertandingi menghela nafas sejauh ini. Suling, selama kamu bisa melampaui ayahmu dan menghancurkan perbuatan legendaris ayahmu di level bawah, kamu secara alami memiliki kualifikasi untuk memasuki level atas. Apakah kamu mencari asteris atau pergi ke neraka untuk menyelamatkan ayahmu? Kamu harus menjadi pemimpin atau bahkan yang terkuat di era ini. Hanya dengan benar-benar melanggar aturan dan menerobos batasan, kamu dapat melakukannya. Bingsu tampak serius, menatap Suling dengan sangat serius, dan berkata, bagaimanapun, Su Xiaomei adalah keluarga Phoenix, dan keluarga Phoenix dan keluarga naga sejati selalu memiliki pertunangan. Kamu harus siap untuk ini. Jika tidak ada kecelakaan, selama Su Xiaomei tidak mati, dia mungkin memiliki pertunangan dengan keluarga naga sejati. Hah, mendengar ucapan itu, Suling sedikit mengernyit. Dia telah lama mendengar kucing hitam itu menyebutkan bahwa keluarga Phoenix dan keluarga naga sejati adalah pasangan alami. Karena kombinasi yin dan yang dari keluarga Phoenix dan keluarga naga sejati dapat mengeluarkan kekuatan paling kuat di dunia dan bahkan bertarung melawan Protoss. Dalam hal ini, Su Xiaomei kemungkinan besar akan bertunangan dengan darah naga asli lainnya. Memikirkan hal ini, Su Ling segera menarik napas, tampak muram selama beberapa menit, dan berteriak dingin, pokoknya, aku tidak akan membiarkan dia menikahi siapapun yang tidak disukainya. Haha. Bingsu tidak bisa menahan tawa. Suling hanya mencapai tahap awal wilayah Tianwu dengan darah naga asli. Kekuatan yang tidak signifikan ini tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan keluarga naga asli. Bahkan Bingsu khawatir jika Suling dikirim ke tingkat yang lebih rendah, apakah Suling dapat bertahan hidup akan menjadi masalah yang sulit. Bagaimanapun, seniman bela diri di tingkat yang lebih rendah itu bukanlah semut dan tikus di wilayah Tianwu. Suling, sebelum mengirimmu dan es serta salju ke tingkat yang lebih rendah, aku harus mengingatkanmu bahwa alam Tianwu hanyalah alam yang remeh di tingkat yang lebih rendah, karena hukum langit dan bumi di tingkat yang lebih rendah relatif lengkap. Tidak seperti bidang ruang angkasa milik para dewa yang ditinggalkan, hukum langit dan bumi tidak lengkap dan tidak dapat melahirkan yang terkuat di tingkat atas. Di tingkat yang lebih rendah, bahkan mungkin bukan hal yang sangat aneh bagi seniman bela diri biasa untuk mencapai Zhenwu dan Tianwu, apalagi anak-anak kesayangan seni bela diri. Bingsu merendahkan suaranya, mengerutkan kening, menatap Suling dengan serius, dan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Bingsu tahu betul bahwa sejak awal dia dan Suli memasuki level bawah, mereka telah meremehkan seni bela diri level bawah, dan hampir ditekan dan dibunuh oleh seni bela diri level bawah. Jika bukan karena bakat seni bela diri yang kuat dan kemajuan kultivasi yang cepat dari dia dan Suli, saya khawatir mereka akan mati di level bawah. Seperti Suling saat ini, dia pikir dia bisa bersaing dengan keluarga naga asli, yang pasti akan membuat Suling membentuk kebiasaan melihat tinggi dan merendahkan. Mudah dibunuh begitu dia memasuki level bawah. Setelah mendengar peringatan Bingsu, Suling sedikit mengernyit, seolah sedang berpikir, seolah tidak dapat mempercayainya, tetapi pada saat ini, kucing hitam di lautan Qi tiba-tiba berkata, Suling, Bingsu tadi benar. Jika hukum langit dan bumi di alam bawah relatif lengkap, seni bela diri di sana pasti sangat kuat. Bagaimanapun, kultivasi seni bela diri sebenarnya adalah proses bagi seni bela diri untuk memahami hukum. Jika hukum langit dan bumi lengkap,
lebih mudah untuk memahami hukum, dan secara alami sangat mudah untuk meningkatkan kultivasi alam mereka. Begitu, Su Ling tiba-tiba menyadari mengapa ayahnya Su Li menekankan bahwa dia harus mencapai Tianwu sebelum dia bisa. Awalnya, di wilayah dewa yang ditinggalkan, alam Tianwu mungkin sangat kuat, tetapi di tingkat yang lebih rendah, alam Tianwu kemungkinan besar merupakan alam yang sangat biasa. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang mengembun, jika bahkan seni bela diri di sisi bawah begitu kuat, adegan seperti apa yang seharusnya ada di sisi atas. Betapa sulitnya bagiku untuk menyelamatkan adik perempuanku. Pada saat ini, Su Ling tiba-tiba merasa bahwa menyelamatkan Su Xiaomei memang merupakan hal yang sangat sulit. Namun, lebih dari itu, tatapan mata Su Ling menjadi semakin tegas dan berkata dengan serius, "Terima kasih atas pengingat dari Bingsu. Generasi muda akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk menghancurkan perbuatan legendaris yang ditinggalkan oleh ayahnya di posisi bawah sesegera mungkin." Sampai saat itu, Su Ling tidak tahu perbuatan legendaris seperti apa yang ditinggalkan ayahnya di posisi bawah. "Baiklah, kalau saja kamu memiliki kepercayaan diri." Bingsu menatap Su Ling dan tidak dapat menahan tawa. Kemudian dia menatap Xiao Xuexue dan berkata dengan lemah, "Es dan salju, racun dingin di tubuhmu telah hilang. Laut luas dengan ikan melompat, dan langit tinggi dengan burung terbang. Dengan bakat seni bela dirimu, wilayah dewa yang terbengkalai tidak lagi cocok untukmu. Nanti, kamu akan mengikuti ke tingkat berikutnya. Dunia akan datang. Aku harap kamu bisa melakukan sesuatu." Mendengar apa yang dikatakan Bingsu, mata indah Xiao Xuexue tiba-tiba menjadi masam. Dia selalu sombong dan acuh tak acuh, dia menunjukkan sikap dingin terhadap siapapun. Namun, saat ini, dia masih sangat bersemangat. Dia berlutut tepat di depan Bingsu dan membenturkan kepalanya 3 kali ke arah Bingsu. Dia sangat bersyukur dalam hatinya dan berkata, "Terima kasih, Guru. Bingsu tidak akan memenuhi harapan Anda yang tinggi. Dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha keras untuk membuat terobosan di dunia tadi malam." "Baiklah, dengan kata-kata Anda, saya lega menjadi seorang guru." Bingsu menatap Xiao Bingsu. "Ada murid seperti ini, tidak ada penyesalan dalam hidup ini." Kemudian, Bingsu menatap makam es yang tidak jauh dari sana. Mata Bingsu menjadi semakin dingin. Saat berikutnya, udara dingin keluar dari tubuh Bingsu. Kemudian, udara dingin keluar dari Bingsu dan bergegas menuju makam es. Zila mengeluarkan suara yang jelas, dan kemudian jelas bahwa seluruh makam es dibekukan oleh udara dingin yang dilepaskan oleh keluarga es. Ketika makam es dibuka, area terlarang sekarang. Saya membuka segel area terlarang atas nama leluhur es. Bingsu gemetar di sekujur tubuh, dan kultivasi alam mencapai levelnya, yang sulit ditanggung saat membuka area terlarang, karena energi yang dikonsumsi untuk membuka area terlarang benar-benar terlalu besar. Seluruh area dewa yang terbengkalai dapat mendukung orang kuat yang membuka area terlarang dan mempertahankannya hingga seniman bela diri melewati area terlarang. Kecuali Su Li, mungkin hanya ada Bingsu. Dengan dingin yang dilepaskan dari tubuh leluhur es, seluruh makam es membeku. Setelah mendengarkan ledakan keras, bang, seluruh makam es runtuh dan pecah, dengan retakan halus, yang sangat menakutkan. Seperti garis-garis jaring laba-laba, mereka muncul di es yang dingin. Klik, es pecah di sepanjang garis-garis yang retak. Sampai terowongan es lebar sekitar 1 meter dan tinggi 2 meter muncul di makam es, garis-garis yang retak berhenti retak di kedua sisi. Apakah ini lorong ruang angkasa setelah penghalang ruang angkasa pecah? Melihat terowongan beku yang dalam dan sempit, Su Ling terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat terowongan ruang angkasa, dan dia belum pernah melihatnya dalam jarak sedekat itu, bahkan di kehidupan sebelumnya. Cepatlah, begitu terowongan ruang angkasa terbuka, itu berarti alam bawah dan alam terlantar milik dewa saling terhubung. Sebelum prajurit alam bawah menyadari bahwa terowongan ruang angkasa terbuka, kalian harus melewati terowongan ruang angkasa, jika tidak, kalian mungkin akan terkunci di dalam terowongan ruang angkasa selamanya. Melihat Su Ling dan Xiao Xuexue ragu-ragu, Bingsu berkeringat dan wajahnya sedikit pucat, jadi dia segera berteriak. Mendengar perkataan Bingsu, Su Ling dan Xiao Xuexue segera menyadari keseriusan masalah tersebut. Mereka saling memandang, melihat ketegasan di mata masing-masing dan saling memberkati. Kemudian, mereka langsung menyerbu ke dalam terowongan ruang angkasa yang retak di makam es.
Ketika Suling dan Xiao Xuexue menyerbu ke dalam terowongan ruang angkasa, Bingzu menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dia secara paksa memisahkan terowongan ruang angkasa dengan energinya yang kuat sebagai pendukung. Dalam proses ini, energinya di dalam tubuhnya berlalu dengan cepat, rambut hitamnya berangsur-angsur memutih, dan kulitnya yang dulu lembut menjadi tua dan perlahan mulai berkerut, yang sangat menakutkan. Puff, entah berapa lama itu berlangsung. Kekuatan Bingzu sangat buruk dan mulutnya menyemburkan darah. Pada saat ini, seluruh lengannya menjadi kering, wajahnya penuh kerutan, dan konsumsi energinya berdampak besar pada tubuhnya. Itu bahkan secara langsung mempercepat perjalanan hidupnya dan membuatnya tua. Dia menatap terowongan ruang angkasa yang terus-menerus terhalang dengan senyum di wajahnya dan berkata, mereka seharusnya memasuki alam bawah. Apa yang bisa kulakukan sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Setelah es dan salju diasah di alam bawah, leluhur es berikutnya adalah dia. 10 hari kemudian, kepala Suling sedikit bengkak dan sakit, dan otot serta tulangnya bahkan lebih sakit. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan menepuk kepalanya dengan telapak tangannya. Rasa sakit yang hebat membuatnya tidak terlalu sadar, tetapi sesaat kemudian, matahari yang menyilaukan menyinari matanya, membuatnya merasa sedikit silau. Dia tiba-tiba membuka matanya, karena ketika dia datang ke sini, dia jatuh dari ketinggian, yang menyebabkannya menghancurkan lubang besar di tanah. Dia bangkit dari lubang dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Pohon-pohon tinggi, piring-piring terhuyung-huyung, dan batang-batang besar tidak terlihat dari pandangannya. Pupil matanya terus-menerus mengecil, melihat sekeliling pada pemandangan di sekitarnya, pohon-pohon yang menjulang tinggi, deru burung dan hewan dari waktu ke waktu, dan awan-awan di langit biru. Segala sesuatu di sini membuatnya merasa aneh. Dia segera memastikan bahwa dia tidak ada di sini. Apakah ini sisi bawah? Apakah aku meninggalkan wilayah dewa yang terbengkalai? Suling mengerutkan kening. Dia menyingkirkan debu dan dedaunan dari pakaiannya, mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingat bahwa Xiao Xuexue dan aku mengalami badai salju yang mengerikan tak lama setelah kami memasuki terowongan ruang angkasa di area es, dan kemudian aku pingsan. Xiao Xue. Setelah memikirkan Xiao Xuexue, Suling tiba-tiba membangkitkan semangatnya dan dengan cepat berteriak dengan ragu-ragu. Ketika dia memastikan bahwa Xiao Xuexue tidak bersamanya, wajahnya menjadi lebih serius. Sialan, sepertinya apa yang dikatakan leluhur Bing. Ketika kami memasuki bidang yang lebih rendah, Xiao Xuexue dan aku benar-benar bubar. Suling berteriak dengan dingin. Saat ini, dia tidak tahu di mana dia berada. Matanya penuh dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi dan duri-duri. Dia sama sekali tidak bisa melihat lokasi geografis apapun. Bahkan tidak ada bau asap di sekitarnya kecuali desisan burung dan hewan. Jelas sekali tempat itu tidak berpenghuni. Gulu, Suling tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri, tetapi saat ini, perutnya terus-menerus berbunyi, yang membuatnya tanpa sadar memegang perutnya erat-erat. Aku sangat lapar. Ketika aku sampai di kursi berikutnya, aku langsung koma. Aku bahkan tidak tahu berapa lama aku tidur. Jika kekuatan fisikku tidak cukup kuat, aku khawatir aku akan terbunuh. Sepertinya aku harus segera mencari sesuatu untuk dimakan. Untungnya, ini hutan. Aku bisa berburu dan membunuh beberapa hewan liar sesuka hati. Suling memeluk perutnya erat-erat dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia berkata dengan lemah, raungan. Saat itu, seekor binatang buas mendesis. Suling sedikit mengernyit. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia segera bersemangat dan dengan cepat menekan momentumnya di dalam tubuhnya dan mencari masa lalu di mana binatang buas itu meraung. Ketika Suling datang ke tempat binatang buas itu meraung, dia secara tidak sadar berdiam di semak-semak untuk menghindari ditemukan oleh binatang buas itu. Tentu saja, dia juga menghindari ditemukan oleh prajurit yang sedang bertarung dengan binatang buas itu saat ini. Suling, prajurit itu adalah alam surgawi. Berhati-hatilah, jangan sampai ditemukan. Aku bisa merasakan bahwa ada prajurit lain seperti dia di dekat sini. Mereka harus datang untuk mengambil binatang buas itu. Suling berdiam di semak-semak. Kucing hitam itu tiba-tiba berdiri dan tinggal di lautan udara Suling, mengingatkannya dengan suara yang dalam, baiklah, oke, aku mengerti. Suling menggunakan pikirannya dan berkata kepada kucing hitam itu. Kemudian,
dia menempelkan tubuhnya erat-erat ke tanah dan mencoba menyatukan tubuhnya dengan semak-semak agar tidak ketahuan. Bagaimanapun, prajurit di seberang yang sedang bertarung dengan binatang buas itu adalah alam surgawi, dan rekan-rekannya ada di dekatnya, yang sungguh tidak boleh diremehkan. Sementara Suling sedang berbicara dengan kucing hitam itu. Dengarkan saja suara keras, boom, dan kemudian Anda dapat melihat dengan jelas bahwa prajurit yang sedang bertarung dengan binatang buas itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan yang sangat kuat meletus di tubuhnya. Di belakangnya, ada hantu virtual, dan hantu itu adalah gambar kasar, yang terus-menerus terwujud hingga menjadi entitas, menabrak binatang buas itu. Binatang buas itu adalah babi hutan yang ganas, dengan taring tajam lebih dari 1 meter panjangnya dan kulit tebal. Senjata biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Selain itu, saat ini, ia merajalela, menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya terus runtuh dan retak. Ia mengandung energi yang kuat di dalam tubuhnya. Ia adalah Warcraft 3 tingkat dengan kekuatan yang baik. Suling mengerutkan kening dan menatap seniman bela diri itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, jika seniman bela diri ini benar-benar luar biasa, dia masih memiliki tulang hitam yang kuat di tubuhnya. Aku tidak tahu bagaimana seniman bela diri setingkatnya akan tertarik pada babi hutan. Dia tidak tertarik pada babi hutan, tetapi pada hal-hal di dalam perut babi hutan. Kucing hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja menggunakan jiwaku untuk memata-matai babi hutan itu. Di dalam perut babi hutan itu, ada seorang anak kecil. Prajurit itu jelas datang untuk anak itu dan ingin menyelamatkannya. Hah, mendengar ucapan itu, Suling tertegun dan memarahi, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Suling, jangan impulsif. Kamu baru saja datang ke tingkat yang lebih rendah dan tidak tahu di mana kamu berada. Terlebih lagi, kamu tidak yakin apakah prajurit itu adalah musuh atau teman. Jangan ungkapkan identitas dan kartumu. Kucing hitam itu dengan cepat memperingatkan. Namun, saat ini, sebelum kucing hitam itu mengingatkan, Suling telah mencabut pedang alami. Mengambil keuntungan dari ketidakpedulian babi hutan itu, dia langsung menuju bagian bawah perut babi hutan itu. Babi hutan itu benar-benar terlalu besar. Seluruh tubuh babi hutan itu panjangnya lebih dari 6 meter. Itu adalah monster. Suling memegang erat pedang Tian Huang di tangannya. Itu adalah harta karun raja. Itu tak terkalahkan. Ketika dia melewati perut babi hutan itu, dia langsung menusukkan pedang Tian Huang di tangannya ke perut babi hutan itu. Bahkan jika babi hutan itu adalah Warcraft level 3, dengan kekuatan yang sebanding dengan langit, dan kekuatan fisiknya mengerikan, pedang Tian Huang benar-benar tajam dan langsung membelah perut babi hutan. Dengan suara, zila, Suling melesat dengan sangat cepat. Pada saat ia memotong perut babi hutan itu, usus babi itu pun jatuh. Darah terus mengucur deras, dan ada banyak minyak lemak. Sungguh menjijikkan, tetapi ketika usus babi dan minyak lemak itu jatuh, cahaya dingin melintas di mata Suling. Ia langsung mengambil tangan, meraih seorang anak yang menangis, dan berkata, untunglah. Anak itu belum dicerna. Setelah menangkap anak itu, Suling meninggalkannya di bawah perut babi hutan itu, dan babi hutan itu tidak pernah menyangka bahwa, sebagai Warcraft level 3, ia akan mati dengan cara yang tragis ini. Ia diserbu dan perutnya dipotong, dan bahkan usus besar babi itu pun jatuh. Babi hutan itu mati dengan enggan. Prajurit yang bertarung dengan babi hutan itu berdiri di atas pohon besar untuk menghindari serangan babi hutan itu. Ia juga sangat terkejut bahwa babi hutan itu terbunuh dengan cara seperti ini. Bagaimanapun, babi hutan itu adalah Warcraft level 3, yang sebanding dengan seni bela diri di langit. Ia memiliki kekuatan yang besar. Bagaimana bisa tiba-tiba terbunuh? Dia mengerutkan kening, menempelkan jarinya ke mulutnya dan bersiul. Pada saat itu, terdengar suara keras di semua arah hutan. Sesaat kemudian, 3 pria dan 2 wanita datang ke sini. Sekelompok 6 orang berkumpul di sekitar tubuh babi hutan itu. Setelah memastikan bahwa babi hutan itu memang terbunuh, salah satu wanita yang mempesona itu berkata, kakak senior Zuo, babi hutan itu adalah Warcraft level 3. Anda akhirnya membunuhnya. Selamat kepada kakak senior Zuo. Selamat kepada kakak senior Zuo atas pencapaian hebat lainnya. 4 seniman bela diri lainnya juga memberi selamat satu demi satu. Tetapi pada saat ini, pria yang disebut kakak senior Zuo, yang pernah bertarung dengan babi hutan itu sebelumnya,
tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak membunuh babi hutan itu." Hah! Mendengar ucapan itu, kelima orang itu semua tercengang. Liu Yan menyipitkan matanya yang indah, tampak bingung dan berkata dengan heran, "Kakak senior Zuo, Gunung Taihang ini, tetapi daerah terlarang, apakah orang lain berani datang ke sini selain kita? Jangan bicara lagi, lihat apakah anak itu masih di dalam perut babi hutan." Kakak senior Zuo jelas tidak senang, dan berkata dengan suara berat. "Ya." Liu Yan menunggu. Menurut apa yang dikatakan kakak senior Zuo, dia merobek perut babi hutan itu, tetapi dia hanya melihat minyak lemak dan usus besar babi. Dia tidak menemukan anak itu. "Apakah kamu mencari anak ini?" Saat itu, Su Ling tiba-tiba berdiri. Di tangannya, dia menggendong seorang anak yang baru berusia 3 atau 4 tahun, jelas seorang laki-laki. Baru saja, setelah Su Ling menyelamatkan anak itu dari perut babi hutan, Su Ling harus membawanya mandi karena anak itu terkena noda lemak. Setelah dibersihkan, Su Ling membawanya kembali. Namun di tepi sungai, Su Ling terkejut saat melihat anak itu dengan jelas setelah ia membasuhnya di sungai. Karena Su Ling melihat dengan jelas bahwa anak itu memiliki 3 mata. Di tengah dahi anak itu, terdapat sebuah mata berwarna emas, yang memancarkan cahaya keemasan dan sangat luar biasa. Hampir pada saat pertama, Su Ling memutuskan bahwa anak itu pasti bukan manusia. Su Ling ingin bertanya kepada Xiao Hei anak macam apa dia, tetapi Xiao Hei hanya berkata bahwa ia tidak tahu. Satu-satunya hal yang dapat ia pastikan adalah bahwa ia jelas bukan manusia. Tak berdaya, Su Ling harus memegang anak aneh itu di tangannya. Mata anak itu menatap sangat besar, tetapi mata ketiganya tampaknya belum sepenuhnya berkembang dan terbuka, tetapi hanya memancarkan kilau keemasan. "Hehe, itu tanganmu. Tolong berikan anak ini kepada kami berenam. Gereja Spark benar-benar berterima kasih padamu." Kakak senior Zuo menatap Su Ling dan mengunci matanya erat-erat pada tubuh anak itu untuk memastikan bahwa anak itu aman, terutama setelah mata ketiga anak itu tidak terluka. Dia tidak bisa menahan napas lega dan berkata, "Apa hubunganmu dengan anak itu?" Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Mengapa kamu bertanya begitu banyak omong kosong? Serahkan bocah iblis itu kepada kami dengan cepat, kalau tidak kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Pada saat ini, mendengar pertanyaan Su Ling, Liu Yan, yang selalu dingin dan sombong, menatap Su Ling dengan marah dan memarahi, "Tidak peduli apa asalmu, anak ini adalah putra sekte percikan. Serahkan dengan cepat dan kamu bisa pergi hidup-hidup. Kalau tidak, kamu akan mati." Su Ling mengerutkan kening dan menatap Liu Yan dengan dingin. Jika Liu Yan berbicara kepadanya dengan suara yang bagus, dia mungkin masih akan menyerahkan anak bermata 3 itu. Tapi sekarang, Liu Yan begitu sombong sehingga dia membuka mulutnya untuk anak iblis apa dan omong kosong apa dari agama suci percikan. Apakah mungkin bagi Su Ling untuk menyerahkan anak bermata 3 itu? Pada saat ini, Su Ling menatap Liu Yan dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda baru saja mengancam saya? Tuan, lebih baik segera serahkan bocah iblis itu agar tidak meminta kesulitan." "Baru saja, teman saya mengancam Anda. Anak ini adalah yang diinginkan oleh putra percikan. Beranikah Anda untuk tidak memberikannya?" Mata saudara seperguruan Zuo tiba-tiba menjadi dingin. Su Ling merampas kesempatannya untuk membunuh Warcraft level 3. Sekarang dia telah menduduki anak ajaib yang diinginkan oleh orang suci percikan. Dia adalah musuhnya. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Su Ling menjadi berkeping-keping. Saat ini, dia berkata dengan dingin kepada Su Ling, "Menyinggung orang suci percikan berarti menyinggung orang suci percikan. Apakah Anda benar-benar memiliki modal untuk melakukannya?" "Oh, anak percikan, agama percikan." Su Ling tersenyum. Apakah Anda takut?" Kakak senior Zuo sangat percaya diri. Di dekat daerah terlarang Gunung Taihang, siapa yang tidak mengenal Sekte Suci Spark dan siapa yang tidak mengenal Putra Suci Spark? Bagaimana jika pemuda ini dapat membunuh Warcraft level 3? Masih rentan, masih takut pada Putra Spark. Takut, aku takut hantu. Siapa yang tahu Putra Spark dan Sekte Spark sampah? Jika Putra Spark menginginkan anak-anak bermata 3 ini, biarkan dia datang kepadaku. Kalian bajingan, minggirlah dari hadapanku. Su Ling mendengus dingin dan menatap dingin ke arah kakak senior Zuo. Dia tidak repot-repot memperhatikan kaki anjing seperti itu. Bagaimana jika itu adalah alam surgawi?
Bukannya Suling belum membunuh Tianxiang. Sungguh konyol bahwa dia selalu menggunakan orang suci omong kosong dan orang suci sampah untuk menindas orang lain. He Suling, apakah dia masih takut pada putra suci? Bajingan kecil, kau mencari kematian. Tidak peduli apa asal-usulmu, jika kau berani menyinggung dan mencaci maki putra percikan, kau akan mati. Liu Yan memakai riasan tebal di wajahnya. Ketika dia mendengar bahwa Suling berani memarahi orang suci percikan dan putra percikan, dia menjadi marah. Saat berikutnya, dia menjadi marah dan menyerang Suling dengan cara yang kuat seperti guntur. Sebagai seniman bela diri di surga, Liu Yan hanya dapat dianggap sebagai murid luar di Sekte Suci Percikan. Kali ini, dia bisa pergi keluar dengan putra suci percikan dan mendapatkan kesempatan untuk mendekati putra suci percikan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar bagi Liu Yan. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menyeberangi gerbang naga dan langsung menjadi pelayan di sekitar putra suci percikan. Liu Yan tidak dapat menahan senyum saat memikirkan untuk melayani putra percikan dan mendapatkan sumber daya kultivasi dari putra percikan. Sekarang, selama dia membunuh bajingan kecil yang menghina putra Spark, memenggal kepalanya, dan kemudian membawa bocah iblis bermata tiga itu kepada putra Spark, dia pasti akan memberikan kontribusi besar. Pada saat itu, putra Spark pasti akan memujinya. Mungkin putra Spark bahkan akan mengambilnya sebagai selir. Statusnya lebih dari 100 kali lebih tinggi. Oleh karena itu, tentu saja, Liu Yan tidak akan memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menekan dan membunuh Suling kepada kakak senior Zuo dan yang lainnya. Liu Yan melambaikan tangan kanannya, tangan gioknya bergetar, momentum yang mendominasi, mengandung gas misterius yang kuat dan tak tertandingi, dan langsung berguling dan menutupi Suling. Kakak senior Zuo, bajingan kecil ini pantas mati. Aku akan memenggal kepalanya. Liu Yan berteriak dengan marah. Saat berikutnya, cara Liu Yan yang mendominasi dan tak terkalahkan menghantam Suling dengan keras di depannya. Hampir pada saat yang sama, Suling melepaskan ki misterius di tubuhnya. Kekuatan yang kuat di masa-masa awal wilayah Tianwu langsung berkembang menjadi ekstrim olehnya. Datanglah ke medan perang. Mata Suling tampak suram. Ia memegang anak bermata tiga di tangannya, menatap Liu Yan dengan marah dan berteriak. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar tepat pada waktunya. Suling memegang anak bermata tiga di tangan kanannya, menepuk tangan kirinya dan berteriak, telapak guntur Buddha. Sebuah segel besar dari kata Z mengembun di tengah telapak tangannya dan menghantamkannya ke tangan giok Liu Yan. Bang bang, wajah Liu Yan sangat suram. Ia memiliki kekuatan yang kuat. Kultivasi alamnya telah mencapai 5 tingkat alam Tianxiang. Baru saja, dengan tinju yang berat, ia yakin dapat membunuh seniman bela diri manapun di bawah alam Tianxiang. Namun sekarang, yang mengejutkannya, Suling menahan telapak tangannya yang kuat dengan tangan kirinya sambil menggendong anak iblis bermata tiga. Ini luar biasa. Liu Yan, dia baru saja memasuki tahap awal alam bela diri surgawi. Tidak bisakah kau membunuhnya? Kau ingin kami membantumu? Kakak seperguruan Zuo menatap Liu Yan dengan dingin. Melihat bahwa semua usaha Suling hanyalah kultivasi di tahap awal alam bela diri surgawi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik dan mencibir di sudut mulutnya. Sungguh konyol bahwa dia berani bersikap sombong di tahap awal alam bela diri surgawi. Sebagai murid luar Sekte Suci Xinghuo, kakak seperguruan Zuo bukanlah yang terkuat di sekte luar, tetapi dia juga seorang seniman bela diri di tingkat alam surgawi. Banyak seniman bela diri di alam surgawi telah lama mati di tangannya. Adapun Liu Yan, dia juga seorang seniman bela diri di tingkat alam surgawi. Sangat mudah untuk membunuh alam surgawi. Oleh karena itu, melihat Liu Yan dihalangi oleh Suling, saudara seperguruan Zuo langsung salah mengira bahwa Liu Yan pasti sengaja melepaskan air. Kalau tidak, dengan sampah seperti Suling, bagaimana dia bisa menahan serangan seniman bela diri di wilayah Tianxiang? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan seni bela diri di langit? Itu konyol. Liu Yan, jangan buang waktu lagi. Putra Dewa masih menunggu kita. Cepat potong kepala bajingan kecil itu, lalu bawa kembali bocah iblis itu. Jika kita kembali terlambat, itu mungkin akan membuat putra marah. Wanita mempesona lainnya tahu bahwa Liu Yan pasti ingin mengambil pujian, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Bagaimanapun, Liu Yan juga seorang murid dari Sekte Percikan.
Tidak perlu menyinggung perasaannya. Bagus. Lengan Liu Yan mati rasa. Dia adalah yang terkuat di 5 aspek surga, dan kultivasi alamnya jauh lebih tinggi daripada Su Ling. Namun, ketika dia menyentuh telapak tangan tadi, Su Ling hanya menyentuhnya dengan tangan kirinya, tetapi tangan kirinya seperti dipukul oleh palu batu, yang sangat menyakitkan. Sebaliknya, Su Ling tampak acuh tak acuh. Jika dia tidak mengalami semua ini secara pribadi, Liu Yan tidak akan percaya bahwa pemuda aneh di depannya ini hanyalah seorang pemula dari wilayah Tianwu. Sungguh luar biasa, karena telapak tangan pemuda aneh ini terlalu kuat, dan kekuatan fisiknya sangat mengerikan sehingga dia bahkan melampauinya. Mungkinkah seorang prajurit di masa-masa awal wilayah Tianwu memiliki kekuatan fisik yang melampaui prajurit 5 lapis di wilayah Tianxiang? Tidak seorang pun akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bajingan kecil sialan, meskipun aku tidak tahu harta apa yang baru saja kau gunakan untuk melawanku, selanjutnya, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kau harus mati. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus penghinaan yang baru saja kuterima. Di masa-masa awal wilayah Tianwu, aku ingin membuktikan bahwa aku dapat membunuhmu dengan mudah. Mata indah Liu Yan menjadi sangat tajam dan memancarkan beberapa cahaya dingin. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, "Mati saja untukku." Saat berikutnya, Liu Yan dengan marah menyerang dan memutar tangan kanannya. Pedang dingin setinggi 3 kaki muncul di telapak tangannya dan langsung menusuk Su Ling. Su Ling, tidak cocok untuk bertarung dalam waktu lama. Gunakan kekuatanku untuk menekannya secara langsung, lalu cepat pergi dari sini. Di lautan kemarahan Su Ling, kucing hitam itu merasa ngeri. Bagaimanapun, semua seniman bela diri di depannya adalah fenomena surgawi, terutama saudara senior Zuo. Kekuatannya sangat bagus. Jika keenam seniman bela diri itu menyerang pada saat yang sama, bahkan jika kucing hitam itu menyerang secara langsung, dia mungkin tidak dapat melawan. Selain itu, ini adalah level yang lebih rendah. Kucing hitam adalah kaisar iblis di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu banyak tentang pembagian wilayah lempeng setelah perang Dewa Iblis kuno, tetapi dia tahu betul bahwa selama ini bukan wilayah dewa yang ditinggalkan, dia tidak bisa ceroboh. Bagi para ahli bela diri, begitu mereka pergi ke medan luar angkasa yang tidak dikenal, mereka harus menjaga sikap rendah hati dan tidak pernah bertindak sewenang-wenang, jika tidak mereka akan berujung pada kematian. Sama seperti Su Ling saat ini, dia sangat sombong ketika pertama kali datang. Begitu dia muncul, dia pertama kali membunuh Warcraft level 3 dan mengambil anak dengan 3 mata dari perutnya. Sekarang, bagi anak-anak iblis bermata 3 itu, mereka menyinggung gereja suci percikan. Kucing hitam itu benar-benar tidak tahu apa itu gereja suci percikan, tetapi dia dapat merasakan bahwa gereja suci percikan itu pasti luar biasa dan tentu saja bukan kekuatan besar yang dapat membuat Su Ling kesal. Menurut pengamatan dan perasaan kucing hitam itu, hukum langit dan bumi di alam bawah memang jauh lebih lengkap daripada domain dewa yang terbengkalai. Dengan kata lain, di alam bawah, pasti ada banyak orang kuat, yang lebih dari puluhan kali lebih kuat daripada orang-orang kuat tertinggi di domain dewa yang terbengkalai. Memikirkan hal ini, kucing hitam itu tidak dapat menahan napas. Dia khawatir tentang keselamatan Su Ling. Jika Su Ling terus bertarung di sini, begitu para murid sekte percikan datang untuk mendukung orang-orang di depannya, akan sulit bagi Su Ling untuk mundur. Oleh karena itu, kucing hitam itu menyarankan Su Ling untuk pergi sekarang. Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Su Ling segera mengerutkan kening dan ragu-ragu, tetapi saat berikutnya, Su Ling mengetahui apa yang dikhawatirkan kucing hitam itu. Begitu, mata Su Ling tiba-tiba menjadi dingin, dan beberapa warna dingin melintas di bagian bawah matanya. Dia merobek pakaiannya, menggendong anak ajaib bermata 3 di punggungnya, dan mengikat anak ajaib bermata 3 di punggungnya dengan pakaiannya untuk menghindari jatuh. Seketika, tubuh Su Ling terguncang dan mengikat anak iblis bermata 3 itu ke punggungnya. Tangan Su Ling pun terbebas. Ia menarik napas dalam-dalam dan langsung menggunakan kekuatan kucing hitam itu sesuai dengan apa yang dikatakan kucing hitam itu. Sesaat, kekuatan Su Ling meledak. Ia mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Liu Yan menikam Su Ling dengan pedang dingin setinggi 3 kaki. Ujung pedang yang tajam itu hanya berjarak 1 pukulan dari jantung Su Ling. Namun, pada saat ini, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, kekuatan tubuhnya melambung tinggi, dan melambung hingga ekstrim. Anda tahu,
Kekuatan kucing hitam itu adalah fenomena surgawi tingkat tinggi, yang tidak jauh dari lingkungan Yin Yang. Kekuatan suling mencapai puncaknya. Ia menatap Liu Yan yang menikam pedang panjang itu dan berteriak, harta karun Kirin. Api penyucian Kirin, bakar. Sesaat, api hitam yang melayang di udara suling melesat naik dan melilit tubuh suling. Pada saat yang sama, unikorn merah api setinggi beberapa meter terkondensasi di belakang tubuh suling. Unikorn itu tiba-tiba menyatu dengan api hitam. Raungan, unikorn api penyucian itu meraung dengan getir dan keras. Kemudian terlihat jelas bahwa suling memukulnya dengan keras. Kirin api penyucian itu terbungkus dalam api hitam dan menjadi lebih keras. Dengan segel tinju suling, dia menyerbu tubuh Liu Yan, boom. Pada saat ini, Kirin api penyucian menelan Liu Yan dalam sekejap. Tentu saja, pedang dingin setinggi 3 kaki yang ditusukkan oleh Liu Yan juga ditelan oleh Kirin api penyucian. Klik, terdengar suara retakan yang jelas, dan pedang dingin setinggi 3 kaki itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Entah sudah berapa banyak bagian yang hancur, yang sangat mengguncang. Adapun Liu Yan, dia ditelan hidup-hidup oleh Kirin api penyucian. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api hitam yang panas. Api hitam itu membakarnya dengan ganas dan membuatnya tampak ganas. Di kulitnya, terdengar suara retakan, crack, yang merupakan suara kulit yang retak di bawah api. Adapun tulang-tulangnya, mereka menjadi karbon dan mulai menghitam, yang sangat menakutkan. Kakak seperguruan Zuo, tolong aku. Seluruh tubuh Liu Yan terjerat oleh api hitam. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Api hitam itu tampaknya melahap segalanya dan membakarnya dengan gila-gilaan. Tidak peduli seberapa kuat dia menggunakan api hitam itu, dia tidak bisa memadamkan api hitam itu. Jika dia tidak mengalami semua ini, Liu Yan tidak akan pernah percaya bahwa benar-benar ada api yang tak terpadamkan di dunia ini. Pada saat ini, rambutnya yang hitam dan indah juga mengeluarkan bau bulu yang hangus. Wajahnya yang berdandan tebal juga terbakar dan busuk. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan. Kakak seperguruan Zuo, datang dan selamatkan aku. Liu Yan meraung liar. Kakak seperguruan Zuo menyaksikan pertempuran antara Suling dan Liu Yan. Melihat unikorn api berkumpul di belakang tubuh Suling, dan kemudian api hitam keluar dari tubuhnya, kakak seperguruan Zuo terkejut dan berkata dengan dingin, apakah ini tulang hitamnya? Itu adalah tulang hewan langka dan memiliki metode harta karun. Luar biasa, apa asal-usul putra ini? Luar biasa, melihat Liu Yan terjerat oleh api hitam, dia tidak bisa menyingkirkan api hitam itu, yang membuat kakak seperguruan Zuo tampak ketakutan. Dia melirik ketiga pria di sampingnya dan berteriak dengan dingin, apakah kalian tidak menyelamatkannya? Ya, kakak seperguruan Zuo. Ketiga pria itu saling memandang. Kakak senior Zuo adalah seniman bela diri yang paling kuat di antara mereka. Kali ini, mereka keluar untuk menangkap anak ajaib dengan 3 mata, yang juga dipimpin oleh kakak senior Zuo. Oleh karena itu, mereka masih bertindak sesuai dengan kakak senior Zuo untuk menyelamatkan Liu Yan. Melihat Liu Yan yang hangus terbakar oleh api, ketiga pria itu gemetar dan berkata dengan dingin, api yang ganas. Pada saat berikutnya, salah satu dari mereka mencoba menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk membantu Liu Yan memadamkan api. Namun, ketika telapak tangannya menyentuh api hitam itu, telapak tangannya langsung terbakar oleh api hitam itu. Dia kesakitan, dan mulutnya meraung dengan getir, mencoba memadamkan api hitam itu, tetapi dia terkejut karena tidak peduli bagaimana dia menggunakan caranya, dia tidak dapat memadamkan api hitam itu. Sialan, sialan, api ini tidak dapat dipadamkan sama sekali. Pria itu berteriak dengan liar. Pada saat ini, saudara seperguruan Zuo tiba-tiba menembak. Dia tiba-tiba menghunus pedang panjangnya, dan sinar dingin menebas lengan pria itu dalam sekejap. Lengan pria itu langsung terputus dan darah berceceran di mana-mana. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Ah, mulut pria itu mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dan seluruh pria itu sangat kesakitan. Saudara seperguruan Zuo, tolong aku. Aku tidak ingin mati. Tubuh Liu Yan ditelan oleh api, dan seluruh tubuhnya hampir terbakar berkeping-keping. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat di langit, aku khawatir seluruh tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Liu Yan, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Namun, saudara seperguruan Zuo, yang mendengar permintaan bantuan Liu Yan, tiba-tiba tampak dingin. Dia menatap Liu Yan yang tubuhnya terbakar oleh api,
menusuknya langsung dengan pedang dan menyapu leher Liu Yan. Liu Yan segera meninggal dengan menyedihkan. Su Ling melihat saudara seperguruan Zuo membunuh Liu Yan dengan matanya sendiri. Dia mengerutkan kening dan mencibir, sepertinya hubungan kalian tidak begitu baik. Sialan kau, saudara seperguruan Zuo tampak sangat ganas. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang bajingan kecil di alam Tianwu, harus memiliki cara seperti itu, tulang hitam yang begitu kuat, metode harta karun yang begitu kuat dan kekuatan fisik. Ini benar-benar mengejutkan, namun, kultivasi alammu terlalu rendah hati. Kamu bukanlah musuh kami. Hari ini, kamu pasti akan mati. Liu Yan dibunuh oleh saudara seperguruan Zuo, yang benar-benar mengerikan. Khususnya, Liu Yan meninggal dengan menyedihkan di tangan saudara senior Zuo. Sebagai murid sekte percikan, 3 pria dan wanita lainnya semuanya merasa gugup dan gemetar. Mereka saling memandang. Saudara senior Zuo benar-benar terlalu kejam. Saudara senior Zuo, apakah kamu terlalu kejam tadi? Liu Yan mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Pria dengan lengan patah, setengah menyipitkan mata, menatap saudara senior Zuo dan berkata dengan suara yang dalam. Ganas. Mendengar ucapan itu, saudara seperguruan Zuo langsung mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, hehe, saudara seperguruan muda, apakah kamu membenciku karena aku memotong salah satu lenganmu? Jangan lupa, jika bukan karena aku tadi, kamu pasti akan mati. Api hitam adalah api harta karun dan tidak dapat dipadamkan sama sekali. Setelah terkikis oleh api, kecuali bajingan kecil itu memadamkan api itu sendiri, kita tidak dapat memadamkan api itu dengan kekuatan kita. Petik 2. Adapun Liu Yan, dia yang harus disalahkan. Dia terkikis oleh api. Aku baru saja membunuhnya, hanya untuk membuatnya terbebas dari rasa sakit secepat mungkin. Saudara seperguruan Zuo membentak. Mendengar apa yang dikatakan saudara seperguruan Zuo, ketiga pria dan satu wanita itu terdiam cukup lama. Mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan saudara seperguruan Zuo itu benar. Api hitam itu luar biasa. Liu Yan juga seorang pria kuat di surga, tetapi dia masih tidak dapat memadamkan api, yang sudah cukup untuk memastikan kekuatan api itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menangkap orang. Sialan itu dan mengorbankan Liu Yan yang sudah mati dengan darahnya. Tentu saja, anak iblis bermata 3 itu masih ada di tangannya. Kita tidak bisa mendapatkan anak iblis bermata 3 itu tanpa membunuhnya. Kakak seperguruan Zuo mengerutkan kening. Dia berpikir keras dan tahu betul situasinya. Dia berteriak keras. Setelah mendengarkan analisis kakak seperguruan Zuo, ketiga pria dan wanita itu terdiam, saling memandang, dan beberapa warna dingin muncul di dasar mata mereka, yang jelas-jelas menyetujui pernyataan kakak seperguruan Zuo. Saat ini, hal terpenting bagi mereka adalah menghadapi Su Ling bersama-sama, membunuh Su Ling, dan kemudian mengambil anak iblis bermata 3 itu dari tangan mereka. Kau tahu, anak iblis bermata 3 itu adalah iblis penting yang diberi nama oleh putra percikan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan anak iblis bermata 3 dalam perjalanan ini, mereka pasti akan mati ketika mereka kembali ke gereja percikan. Oke, ayo bertarung bersama dan bunuh bajingan kecil itu. Pada saat ini, setelah memahami situasi saat ini, satu-satunya wanita yang tersisa berteriak dengan dingin. Mendengarkan diskusi para murid sekte percikan di depannya, Su Ling merasa sangat konyol. Dia bahkan menunjukkan beberapa senyum tipis di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya seniman bela diri di sisi bawah cukup bodoh untuk berpikir aku akan tinggal di sini dan mati. Pada saat berikutnya, Su Ling langsung mengambil kembali kekuatan yang kuat di permukaan tubuhnya, dan kirin api penyucian hitam di belakangnya menghilang, dan api neraka api penyucian kembali ke tubuhnya. Segera setelahnya, bintang-bintang muncul di bawah kakinya dan berkata sambil tersenyum, langkah bintang. Ini adalah metode penguatan tubuh paling kuat yang dipraktikkan oleh Su Ling. Setelah dilatih, bintang-bintang akan muncul di bawah kakinya, dan kecepatannya akan mencapai titik ekstrim. Xiao Hei, kau yang memimpin jalan. Su Ling berkata, bagus. Kucing hitam itu menjawab bahwa dia dengan cepat menyalakan kekuatan jiwanya dan merasakan lingkungan sekitarnya untuk menghindari bahaya apapun dalam proses pelarian Su Ling. Bagaimanapun, ini adalah level yang lebih rendah, bukan domain dewa yang terlantar. Su Ling tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi dia harus sangat berhati-hati. Jika kita bertarung bersama, kita harus menjaganya. Jika tidak,
begitu dia menerobos ke kedalaman pegunungan Taihang, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya lagi. Kakak seperguruan Zuo berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat legenda tentang Gunung Taihang. Ini adalah area terlarang. Kamu tidak boleh melangkah ke kedalaman. Jika tidak, jika kamu diserang oleh area terlarang, kamu pasti akan mati. Karena Gunung Taihang adalah tempat yang terkenal dan berbahaya di alam yang lebih rendah. Dikatakan bahwa orang-orang kuat jatuh di sini. Itu benar, kita harus membiarkannya pergi sebelum memasuki area terlarang, jika tidak, kita akan kehilangan bocah iblis bermata tiga yang diminta oleh putra percikan. Wanita itu berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, 3 pria dan 1 wanita, serta saudara seperguruan Zuo, semuanya mengejar Suling. Namun, harus dikatakan bahwa Suling, yang menunjukkan langkah bintang, bergerak sangat cepat, seperti kilat, dan bintang-bintang penuh dengan cahaya di bawah kakinya. Tidak lama kemudian, Suling, di bawah bimbingan kucing hitam, langsung menepis murid-murid putra percikan di belakangnya. Melihat Suling menghilang dengan matanya sendiri, kemarahan saudara seperguruan Zuo dapat dibayangkan. Dia benar-benar ingin terus mengejar Suling. Namun, dia masih memiliki jejak akal sehat terakhir dan tidak terus mengejar. Karena sosok Suling akhirnya menghilang di kedalaman area terlarang. Anda tahu, area terlarang itu aneh, dan kedalaman area terlarang Gunung Taihang terkenal dan berbahaya di seluruh bidang yang lebih rendah, karena pernah ada orang-orang kuat yang tak terkalahkan jatuh di sini. Saudara seperguruan Zuo tahu bahwa bahkan jika pemimpin sekte percikan datang ke sini, saya khawatir dia tidak berani terlibat di dalamnya. Ada terlalu banyak legenda dan perbuatan tentang Gunung Taihang. Ada orang-orang kuat yang ingin bertarung di kedalaman Gunung Taihang, tetapi mereka mati dengan menyedihkan dan tidak keluar hidup-hidup. Sejak saat itu, tidak ada prajurit yang berani menantang kedalaman area terlarang Gunung Taihang dengan gegabah. Paling-paling, mereka berjalan di sekitar pinggiran area terlarang. Namun, baru saja, Suling menunjukkan langkah bintangnya dan secara tidak sengaja menerobos ke kedalaman area terlarang Gunung Taihang. Beraninya saudara seperguruan Zuo dan yang lainnya mengejar. Meskipun mereka benar-benar membenci Suling, mereka sangat takut sehingga mereka pergi ke kedalaman area terlarang, siapapun yang memasuki wilayah terlarang itu pasti mati dan tak bernyawa. Sialan, apa kau membiarkan bajingan kecil itu lari seperti ini? Pria yang mematahkan lengannya itu membenci Suling dan ingin sekali memotong Suling ribuan kali. Lagi pula, jika bukan karena Suling, lengannya tidak perlu dipotong sama sekali. Jangan khawatir. Tempat yang baru saja dia masuki itu berada jauh di dalam area terlarang Gunung Taihang. Itu adalah tempat berbahaya yang tidak berani dimasuki oleh pemimpin sekte. Dia membunuh semua jenis mesin. Bahkan jika dia kuat dan berkuasa, dia akan mati jika dia melangkah masuk. Orang itu tidak bisa pergi hidup-hidup. Kakak seperguruan Zuo mengerutkan kening, menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kakak seperguruan Zuo, bagaimana kita harus menjelaskannya kepada putranya? Wanita itu sangat aneh. Pada saat itu, kita akan menyatukan kaliber kita dan memberitahu putra percikan bahwa bocah iblis bermata tiga telah memasuki kedalaman area terlarang Gunung Taihang. Aku khawatir dia telah meninggal dengan menyedihkan. Kakak seperguruan Zuo menyipitkan matanya, tampak sangat serius, dan berteriak dingin. Bagus, mendengar apa yang dikatakan kakak seperguruan Zuo, keempat lainnya setuju. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan kakak seperguruan Zuo adalah benar. Posisi Sulinggang berada jauh di dalam area terlarang Gunung Taihang. Itu jelas merupakan tempat paling berbahaya di seluruh level bawah. Ada orang-orang kuat yang masuk untuk menguji, tetapi sayangnya, mereka langsung terbunuh dan tidak dapat keluar hidup-hidup. Sejak saat itu, semua seni bela diri di luar tahu bahwa area terlarang yang dalam di Gunung Taihang adalah tempat yang tidak dapat dimasuki oleh seni bela diri. Suling tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup saat dia memasukinya. Dia harus mati. Adapun bocah iblis bermata tiga, Suling selalu menggendongnya di punggungnya. Dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Setelah memikirkan hal ini, mereka berlima tersenyum puas dan langsung meninggalkan area terlarang Gunung Taihang, takut untuk melangkah maju. Saat dia melakukan langkah bintang, bintang-bintang bersinar di kakinya. Suling tanpa sengaja memasuki area terlarang Gunung Taihang. Sulinggang datang ke tingkat yang lebih rendah. Dia adalah pendatang baru dan tidak mengetahuinya. Oleh karena itu,
dia tidak mengetahui beberapa legenda aneh tentang kedalaman area terlarang Gunung Taihang, apalagi bahwa itu adalah tempat misterius di mana bahkan yang kuat pun tidak bisa keluar hidup-hidup. Setelah memasuki area terlarang Gunung Taihang, Su Ling memutuskan bahwa dia telah membuang para pengikut sekte percikan, dan tanpa sadar memperlambat langkahnya. Orang-orang itu tidak mengikuti. Kucing hitam itu mengingatkannya bahwa saat ini, dia meninggalkan lautan Qi Su Ling dan melompat ke bahu Su Ling. Baiklah, bagus. Su Ling tidak bisa menahan napas lega dan mengangguk. Dia melonggarkan bocah iblis bermata 3 di punggungnya dan meletakkannya di tangan kanannya. Anehnya, anak iblis bermata 3 itu tidak menangis dan tidak bersuara. Kelihatannya dia sudah sangat dewasa, dan mata ketiganya selalu setengah menyipit. Kelihatannya belum berkembang sepenuhnya, tetapi meskipun begitu, ada lapisan tipis cahaya keemasan di sekitar mata itu. Apa asal-usul anak ini? Su Ling mengerutkan kening, menatap anak iblis bermata 3 itu dan berkata dengan heran, mengapa orang-orang itu memanggilnya anak iblis bermata 3? Dia dari ras apa? Mengapa mereka memanggilnya iblis? Pada saat ini, kucing hitam yang berjongkok di bahu Su Ling tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, anak iblis bermata 3 itu bukanlah manusia atau iblis, bukan pula iblis, bukan pula peri, naga atau phoenix. Sulit bagiku untuk menentukan jenis apa dia. Pada titik ini, kucing hitam itu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang kaisar iblis dan memiliki pengetahuan yang luas, dia telah melihat banyak ras, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat penampilan anak ajaib bermata 3, dia tidak yakin ras seperti apa anak ajaib bermata 3 itu. Ini, mendengarkan apa yang dikatakan kucing hitam itu, Su Ling terdiam. Baru saja kucing hitam itu mengatakan hampir semua ras, tetapi masih belum ada ras yang cocok untuk anak iblis bermata 3 itu. Su Ling, dunia seni bela diri terlalu besar. Adalah normal untuk memiliki banyak ras yang tidak dikenal. Adalah istimewa bagi anak ini untuk memiliki 3 mata. Dapat dimengerti bahwa dia bukan ras biasa. Kucing hitam itu tersenyum beberapa kali dan berkata, ya, Su Ling mengangguk. Saat Su Ling sedang berbicara dengan kucing hitam itu, tiba-tiba lapisan kabut memenuhi kedalaman area terlarang pegunungan Taihang, dan bau darah yang pekat memenuhi kabut itu. Hampir pada saat pertama, Su Ling menyadari bau darah yang kuat. Dia mengerutkan kening dan berteriak dingin, Xiao Hei, ada sesuatu yang mendekati kita. Ya, kucing hitam itu menggigil dan menyadari bahwa kabut itu datang ke arah mereka, dan kabut itu bercampur dengan bau darah yang kuat, yang membuat orang-orang menggigil. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kucing hitam itu waspada dan tampak berwibawa. Ia memiliki persepsi yang kuat, tetapi ketika kabut itu mengenai, ia gemetar dan berteriak dengan suara yang dalam, Su Ling, cepatlah pergi dari sini dan jangan terbungkus oleh kabut. Namun, sebelum kucing hitam itu selesai berbicara, Su Ling jatuh ke dalam kabut, yang dipenuhi dengan bau darah dari kabut tebal. Ketika Su Ling berada di dalam kabut, ia dengan jelas melihat bahwa alasan mengapa ia mencium bau darah hanya karena ada darah yang mengambang di kabut. Darah apa ini? Su Ling terkejut. Pada saat berikutnya, Su Ling gemetar dan dengan cepat mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa anak ajaib bermata 3 yang telah dipegangnya di tangannya telah menghilang. Sialan, bocah iblis bermata 3 itu hilang. Apakah dia ditelan oleh kabut? Su Ling terkejut. Pada saat ini, teriakan yang jelas terdengar, diikuti oleh pemandangan bahwa kabut yang menjebak Su Ling dijalin oleh rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya. Wow, wow, wow. Dengan teriakan, rantai hitam menjadi semakin erat sampai kabut yang melilit Su Ling terkunci sepenuhnya. Kabut itu terbungkus dalam rantai hitam dan mengembun menjadi suatu entitas. Pada saat ini, Su Ling mengerutkan kening dan menatap entitas yang terperangkap dalam rantai hitam. Entitas itu tingginya lebih dari 10 meter. Itu adalah raksasa. Saat ini, raksasa itu menjadi gila dan berjuang dengan panik. Seluruh tubuhnya gelap, dengan 2 taring merah di sudut mulutnya. Permukaan tubuhnya ditutupi sisik dan tulang. Otot dan tulangnya sangat keras, seperti senjata yang tak terkalahkan. Tulangnya sebanding dengan harta karun, tetapi saat ini, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu rantai hitam. Taoti, itu binatang buas kuno Taoti. Saat ini, kucing hitam di bahu Su Ling gemetar dan sangat gugup di dalam hatinya. Saat ini, dia menatap dengan mata besar dan terkejut.
Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak heran aku takut tadi dan tidak berani mendekat sama sekali. Siapa yang mengira kabut itu berubah menjadi ilusi binatang buas kuno Taoti? Suling, binatang buas kuno Taoti pasti ingin melahapmu tadi. Lalu rantai ini, melihat rantai hitam yang menjebak binatang buas rakus zaman dahulu, terutama garis-garis yang melilit rantai itu sangat menarik perhatian, dan membuat kucing hitam itu merasakan deja vu, yang jelas terlihat sebelumnya. Hampir pada saat pertama, kucing hitam itu terbangun. Garis-garis itu adalah garis-garis susunan. Dan rantai hitam itu seperti rantai hukum pengabaian Tuhan. Mengapa? Dari mana rantai hukum ini berasal? Hukum langit dan bumi di sisi bawah relatif lengkap. Bagaimana hewan buas kuno bisa dibiarkan di kedalaman area terlarang? Mengapa rantai hukum ini tiba-tiba muncul di sini dan menyelamatkan Suling? Kucing hitam itu memiliki banyak keraguan dan berkata dengan heran. Bukankah seharusnya begitu? Kucing hitam itu tertegun dan memperhatikan, dan hatinya sangat terkejut. Tanpa sadar ia menatap anak ajaib bermata 3 itu, dan pemandangan di depannya sungguh luar biasa. Ia berteriak dan berteriak, Suling, lihat. Bocah iblis bermata 3 itu, dia. Mendengar ucapan terkejut dan mengejutkan dari kucing hitam itu, Suling tercengang. Berdasarkan apa yang dikatakan kucing hitam itu, dia menatap bocah iblis bermata 3 itu. Baru saja, Suling keliru mengira bahwa bocah iblis bermata 3 itu ditelan oleh kabut yang dipenuhi bau darah yang kuat. Namun saat ini, dia melihat ke belakang dan tiba-tiba menemukan bahwa bocah iblis bermata 3 itu tidak mati saat ini. Sebaliknya, dia menjadi sangat aneh. Terutama di mata ketiga bocah iblis bermata 3 itu, ada cahaya hitam, yang terlihat sangat luar biasa. Suling tampak ketakutan, mengerutkan kening dan berkata dengan heran, apakah rantai hitam itu dilepaskan dari mata ketiganya? Bagus. Kucing hitam itu tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, Suling, lihat rantai hitam itu. Apakah kamu punya perasaan deja vu? Mendengar ucapan itu, Suling menyipitkan matanya sedikit. Kemudian dia menyadari bahwa rantai hitam itu sepertinya benar-benar terlihat di suatu tempat. Rantai ini, dicat hitam, dan berkat susunan, tampaknya, rantai hukum. Sulingning berkata dengan keras. Kau benar, rantai ini adalah rantai hukum. Kucing hitam itu berteriak dengan suara yang dalam. Apa? Suling terkejut. Jika dia tidak mendengar kata-kata kucing hitam itu, Suling tidak akan mempercayainya. Rantai hitam yang dicat itu adalah rantai susunan. Selain itu, yang lebih aneh adalah rantai hitam itu, yaitu rantai hukum, keluar dari mata anak ajaib bermata 3. Dengan kata lain, anak iblis bermata 3 dan rantai hukum itu pasti memiliki hubungan yang aneh. Setelah memikirkan hal ini, Suling tanpa sadar menarik napas, melepaskan matanya dari tubuh anak iblis bermata 3, dan kemudian menatap Taoti yang terperangkap dalam sangkar rantai hukum. Dia terkejut dan berkata, apa asal-usul anak iblis bermata 3, yang benar-benar dapat mengendalikan rantai hukum dan menaklukkan binatang buas kuno Taoti. Sungguh luar biasa. Suling tahu bahwa binatang buas Taoti yang terperangkap dalam rantai hukum tidak diragukan lagi adalah keturunan dari binatang buas kuno Taoti yang sebenarnya. Ini adalah binatang buas dengan darah rakus. Kekuatannya tidak ada bandingannya, bahkan dapat menggunakan kekuatan darah, yang membuat orang merasa sangat mengerikan. Namun, bahkan binatang buas kuno yang begitu kuat tidak memiliki kekuatan untuk melawan dalam menghadapi sanksi dan blokade rantai hitam yang meledak dari mata anak ajaib bermata 3. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya anak iblis bermata 3. Raungan. Pada saat ini, binatang rakus yang terkurung itu meraung dengan getir di mulutnya. Binatang itu sangat besar, hingga lebih dari 10 meter. Pada saat ini, ia berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari belenggu kandang hukum. Oleh karena itu, ia bahkan tidak ragu untuk menggunakan metode harta karun rakusnya sendiri, tetapi ia masih tidak dapat melepaskan diri dari belenggu rantai. Anak iblis bermata 3 itu berjongkok di kaki Suling. Ia menangis. Dengan teriakannya, rantai yang terperangkap di binatang Taoti mulai mengencang hingga binatang Taoti dicekik sampai mati dan Taoti tidak bisa bergerak. Teran sialan, kalian bisa menjebakku untuk sementara waktu. Apakah kalian masih bisa menjebakku seumur hidup? Setelah aku terbebas dari belenggu hukum ini, aku akan membunuh Teran dan membalas dendam. Binatang rakus itu sangat marah dan wajahnya ganas.
Ia menatap lebar, dan tubuhnya dikunci oleh kandang hukum. Ia tidak bisa bergerak dengan mudah. Terlebih lagi, ia menjadi lebih sakit dan membenci suling, dan meraung liar. Mendengar raungan Taoti, suling sedikit mengernyit. Ia harus mengakui bahwa Taoti terlalu kuat. Bahkan jika ia terperangkap dalam kurungan hukum saat ini, kemarahan Taoti yang dahsyat saat ia meraung tidak tertahankan bagi orang biasa. Bahkan napasnya mengandung energi yang sangat kuat. Jika bukan karena kekuatan suling yang kuat, aku khawatir ia tidak akan berani mendekati binatang rakus itu. Melihat binatang buas kuno Taoti, yang tingginya lebih dari 10 meter, suling tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan beberapa warna bermartabat di wajahnya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ia belum pernah melihat binatang buas kuno tingkat seperti itu. Ia bingung dan bertanya-tanya di mana Taoti bisa dibiarkan. Anda tahu, kecuali tanah suci Lingshan memiliki berkah sumber daya yang kuat, adalah mungkin untuk membiarkan binatang buas kuno tingkat seperti itu. Namun, itu jelas bukan tanah suci Gunung Lingshan, dan tidak ada banyak sumber daya kultivasi. Mengapa rakus ada di sini? Taoti, mengapa kau tumbuh di sini? Su Lingleng menatap Taoti dan berdiri di depannya. Suling sekecil semut, tetapi meskipun begitu, Suling tetap rendah hati di hadapan Taoti. Dia menatap Taoti dan bertanya, itu jelas hanya area terlarang. Tidak mungkin ada sumber daya bagimu untuk tumbuh sejauh ini. Menghadapi omelan Suling, Taoti menunjukkan penghinaan yang besar. Dia menatap mata Suling yang berdarah seukuran lentera besar, menatap dengan marah pada manusia lemah seperti Suling, dan berkata dengan suara yang kejam, manusia lemah, hanya denganmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan dirimu sendiri. Dari awal hingga akhir, Taoti tidak pernah memperhatikan Suling. Bagaimanapun, Suling hanyalah semut. Tikus-tikus dari Teran tidak cukup untuk ditakuti. Tapi, anak dengan 3 mata membuat Taoti merasa takut dari lubuk hatinya. Kau bisa memenjarakanku untuk sementara, tetapi kau tidak bisa memenjarakanku seumur hidup. Aku sama sekali tidak percaya kau bisa menjebakku sepanjang waktu. Taoti menatap bocah iblis bermata 3 itu dan berteriak dengan marah. Tampaknya menanggapi raungan Taoti, bocah iblis bermata 3 itu mengerutkan kening, terutama mata ketiga, yang memancarkan kecemerlangan emas yang lebih menyilaukan. Pada saat yang sama, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari kedalaman matanya, langsung menjerat Taoti dan menjebaknya. Rantai hitam di sekitar tubuh Taoti itu terus-menerus mengencang saat ini, langsung menjebak Taoti. Taoti tidak bisa melepaskan diri tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Bocah sialan, jika kau punya benih, kau akan membunuhku. Kalau tidak, saat aku pergi dari sini, aku akan membunuh Teran dan membasahi Teran dengan darah. Taoti meraung. Ia berjuang mati-matian untuk melawan sanksi dari rantai hitam yang dicat itu. Wow. Tampaknya ketakutan oleh raungan makanan rakus itu, bocah iblis bermata 3 itu menangis lagi. Pada saat ini, dengan teriakan anak iblis bermata 3, dia memenjarakan rantai hitam Taoti, menguncinya dengan gila dan mengencangkan Taoti secara langsung. Klik, terkunci oleh rantai hitam, tulang-tulang rakus itu mengeluarkan suara retakan tulang yang tajam. Aku tidak percaya, aku memiliki kekuatan fisik terkuat di dunia. Bagaimana mungkin aku bisa dihancurkan oleh semut-semut sepertimu? Taoti menatap anak ajaib dengan 3 mata. Matanya penuh dengan kengerian. Dia merasa luar biasa dan meraung liar. Namun, fakta-fakta di depannya membuatnya harus percaya, karena rantai hitam itu semakin mengencang hingga Taoti tidak bisa bergerak, tetapi rantai hitam itu masih mengencang. Taoti memiliki tulang Taoti, yang sekeras batu, tetapi saat ini, tulang itu dikencangkan oleh rantai hitam. Tulang Taoti, yang sekeras batu, terus-menerus mengeluarkan suara retakan yang tajam, yang jelas-jelas retak. Selain itu, mata Taoti yang sebesar lentera kini membulat dan menonjol dari kedalaman rongga mata. Tubuhnya dikencangkan dengan panik oleh rantai, dan seluruh tubuh Taoti hampir runtuh dan terfragmentasi. Darah biru muda mengalir dari permukaan kulit Taoti. Ya, Taoti adalah salah satu dari 10 binatang buas paling ganas di zaman kuno. Ia memiliki kekuatan fisik yang mengerikan dan memiliki metode harta karun. Namun saat ini, menghadapi sanksi rantai hitam, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya dapat dipukul secara pasif. Terutama kulitnya dicekik oleh rantai hitam dan mengeluarkan darah. Darah itu berwarna biru muda dan sangat menakutkan. Anda tahu,
kulit rakus sekeras batu, tapi kenapa? Di bawah rantai hitam, kulitnya serapuh loes. Ia akan mudah terpotong dan terbelah, dan kemudian berdarah. Jika tidak mengalami semua ini secara langsung, Taoti tidak akan percaya bahwa sebagai binatang buas kuno yang paling kuat di dunia, ia akan berada dalam situasi ini. Sangat menyedihkan, dan semua ini, dalam analisis terakhir, hanya karena ia menyinggung seorang anak bermata tiga. Fantastis, luar biasa, di masa lalu, bahkan yang kuat dan berkuasa pun dapat menghancurkan kota dan membunuhnya. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hari ini, bagaimana ia bisa dikalahkan olehmu? Taoti meraung, matanya memerah, penuh amarah. Wow, wow, bocah iblis bermata tiga itu terus menangis. Rantai hitam yang mengencang di kulit Taoti menjadi semakin erat hingga tertanam di daging dan darah Taoti. Taoti sangat kesakitan dan tampak ganas. Di kulitnya, ada eksudasi darah biru yang terus-menerus, yang sangat menakutkan, dan tulang-tulangnya yang putih terlihat. Taoti menggoda dan melawan dengan keras kepala, tidak mau mengakui kekalahan, dan dengan panik melepaskan kekuatannya. Ia berjuang mati-matian dengan tubuhnya yang besar, mencoba melepaskan diri dari belenggu rantai hitam. Wow, namun, saat berikutnya, teriakan di mulut bocah iblis bermata tiga itu menjadi sedikit sedih. Rantai hitam itu tampaknya menyadari kemarahan anak iblis bermata tiga itu. Kekuatan Duntai melonjak dan mencekiknya langsung di tubuh Taoti. Kemudian, dengan ledakan keras, tubuh rakus itu langsung meledak, dan pemandangan itu menjadi sangat mengejutkan dan menakutkan. Kabut darah biru muda di seluruh langit menyelimuti kepala suling. Tubuh rakusnya, yang tingginya lebih dari 10 meter, tiba-tiba menjadi terfragmentasi, dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Suling tampak terkejut. Jika dia tidak menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa bocah iblis bermata tiga itu bisa begitu kuat. Pada saat ini, Suling tanpa sadar menundukkan kepalanya, menatap anak ajaib bermata tiga yang berjongkok di kakinya, dan berkata dengan heran, apa asal-usul anak ajaib bermata tiga itu, dan mengapa dia bisa sekuat ini? Mengapa dia bisa mengendalikan rantai hukum, atau bahkan membunuh Taoti? Dalam hati Suling, ada terlalu banyak teka-teki saat ini, karena Taoti adalah binatang buas kuno yang sangat kuat, bagaimana ia bisa dikalahkan di tangan bocah iblis bermata tiga? Kau tahu, ia adalah binatang buas Arkan yang rakus dan asli. Bahkan jika orang yang kuat bertemu dengan binatang buas Arkan, aku khawatir ia mungkin tidak dapat mundur sama sekali. Selain itu, yang membingungkan Suling adalah mengapa binatang buas kuno Taoti dapat dibiarkan di daerah terlarang Gunung Taihang. Menurut pemahaman Suling, kondisi untuk membiarkan binatang buas kuno sangat keras. Kecuali jika Anda memiliki peluang besar atau sumber daya budidaya yang cukup, adalah mungkin untuk membiarkan binatang buas kuno. Namun, di kedalaman daerah terlarang Gunung Taihang, jelas bahwa tidak satu pun dari kedua kondisi tersebut tersedia, tetapi itu adalah kelahiran binatang buas kuno, yang membuat Suling merasa luar biasa. Namun, ketika Suling sedang memikirkan masalah-masalah ini, bocah iblis bermata tiga yang berjongkok di kakinya tiba-tiba pingsan dan jatuh. Suling tertegun. Dia segera menolong bocah iblis bermata tiga itu dan buru-buru memeriksa tubuh bocah iblis bermata tiga itu. Pada saat ini, si kucing hitam berkata, dia tidak apa-apa, hanya kelelahan fisik yang berlebihan. Hanya mengendalikan rantai hukum saja sudah memberikan dampak yang besar pada tubuhnya. Kau tahu, dia hanya seorang anak kecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan si kucing hitam, wajah Suling menunjukkan beberapa senyuman. Dia menggendong bocah iblis bermata tiga itu di punggungnya, lalu melihat tubuh-tubuh rakus yang hancur berserakan di tanah, dan berjalan menuju kedalaman area terlarang Gunung Taihang. Area terlarang Gunung Taihang benar-benar luas dan tak berujung. Pohon-pohon dan semak-semak yang menjulang tinggi dapat terlihat di mana-mana, tetapi tidak ada binatang buas yang kuat. Tampaknya setelah membunuh binatang buas rakus zaman dahulu, tidak ada binatang buas lain yang berani muncul untuk memprovokasi Suling. Apakah ini kekuatan pencegah setelah membunuh Taoti? Benar-benar mengerikan. Suling sedikit mengernyit. Dia berjalan di kedalaman pegunungan Taihang. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat beberapa tulang, jelas tulang manusia, yang juga memancarkan energi samar. Setelah bertahun-tahun mengasah, dia juga bisa memancarkan energi, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pemilik tulang-tulang ini pasti sangat kuat.
Sangat disayangkan bahwa para pejuang yang kuat ini harus mati di mulut binatang buas kuno. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ada binatang buas yang kuat dan ganas seperti Tao Ti di daerah terlarang Gunung Taihang. Begitu para pejuang kuat yang berani menginjakkan kaki di sini muncul, mereka pasti akan mencari kematian mereka sendiri. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa tinggi tingkat seni bela diri, selama mereka gagal mencapai tingkat misterius itu, mereka tidak dapat bersaing dengan binatang buas purba. Ya, kucing hitam itu tetap berada di bahu Su Ling dan mengangguk. Pemilik tulang-tulang itu pasti sangat kuat. Sayang sekali mereka memasuki kedalaman area terlarang Gunung Taihang, dipandangi oleh Tao Ti yang kuat, dan kemudian dibunuh. Jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas, mereka mungkin bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama. Su Ling, lihat, apa yang ada di depan. Saat itu, kucing hitam itu mengerutkan kening, menatap lurus, menatap ke depan, berteriak pada Su Ling dan berkata, "Hah!" Mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan melihat ke depannya. Dia melihat air terjun besar di kejauhan di depan, dan pohon anggur tumbuh di bawah air terjun. Pohon anggur itu berwarna putih keperakan. Di pohon itu, ada 3 buah anggur putih beku, yang juga mengeluarkan aroma anggur yang samar. Su Ling sedikit mengernyit, menatap tanaman merambat putih yang tumbuh di bawah air terjun, dan berkata dengan heran mengapa tanaman merambat ini berwarna putih. Anggurnya juga berwarna putih, dan masih tumbuh di tempat yang keras seperti itu di bawah air terjun. Pada saat ini, Su Ling dengan cepat melangkah maju dan berdiri di depan tanaman anggur itu. Dia mengulurkan tangannya dan langsung memetik 3 buah anggur dari tanaman anggur itu. Ini, kucing hitam itu menatap anggur putih itu, sedikit warna terkejut melintas di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, anggur ini adalah anggur takdir yang legendaris. Ternyata anggur takdir ini benar-benar ada. Luar biasa, luar biasa. Su Ling, cepat makan 3 buah anggur itu. Itu pasti baik untuk tubuhmu. Setidaknya itu dapat meningkatkan kultivasi alam dan kekuatan fisikmu. Ini adalah roh surga dan bumi yang sebenarnya. Luar biasa, kucing hitam itu adalah kaisar iblis. Dia tahu bahwa di dunia seni bela diri ini, ada beberapa roh surga dan bumi yang misterius, yang berbeda dengan obat harta karun. Karena roh surga dan bumi benar-benar dibiakkan oleh roh surga dan bumi, yang sangat langka, dan obat harta karun seringkali dibudidayakan oleh seniman bela diri menggunakan benih. Obat, yang berharga tidak dapat dibandingkan dengan roh surga dan bumi. Setelah mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Su Ling sangat gembira. Kemudian dia menyadari mengapa daerah terlarang di Gunung Taihang melahirkan binatang buas kuno Tao Ti. Ternyata ada roh langit dan bumi yang misterius di sini, dan itu masih merupakan anggur takdir yang sangat luar biasa, yang dapat sangat meningkatkan kultivasi alam seni bela diri dan kekuatan fisik. Seperti Tao Ti, binatang buas memakan anggur takdir, dan tubuh fisik dipelihara oleh anggur takdir, yang secara alami sangat kuat. Su Ling mengisi 2 dewa surgawi dan meninggalkan salah satunya. Kemudian dia membawa bocah iblis bermata 3 dan kucing hitam itu ke kedalaman area terlarang Gunung Taihang. Su Ling tidak berencana untuk kembali karena dia tidak yakin apakah seniman bela diri dari sekte percikan masih menghalangi di luar saat ini. Dia memutuskan untuk menyeberangi area terlarang Gunung Taihang dan pergi dari sini. Tubuh Su Ling ternutrisi hingga sebagian besar setelah memakan 2 anggur takdir surgawi, dan kekuatan fisiknya meningkat beberapa kali lipat. Mengenai kultivasi alam, dia juga mencapai 3 tingkat alam Tianwu. Dewa takdir Pu ini layak menjadi roh misterius di surga dan bumi. Aku hanya mengambil 2 dan aku akan dipromosikan ke 3 alam Tianwu. Luar biasa, Su Ling terkejut. Dia berjalan jauh di area terlarang Gunung Taihang. Tidak ada binatang buas lain yang berani menghalangi jalannya. Aku tidak tahu berapa lama dia berjalan, Dewa takdir Pu yang dia makan telah dicerna sepenuhnya olehnya. Dia dapat merasakan bahwa tubuhnya telah mengeras dan menjadi lebih luar biasa. Di malam hari, Su Ling akhirnya keluar dari Gunung Taihang. Hingga saat itu, Su Ling tidak tahu berapa lama dia tinggal di daerah terlarang Gunung Taihang. Akhirnya keluar, Su Ling sangat gembira. Saat itu, dia melihat matahari terbenam yang terbenam tidak jauh di depan dan asap mengepul perlahan. Dalam hatinya, dia sangat gembira dan berkata, akhirnya menemukan seseorang. Di daerah terlarang Gunung Taihang, kakak seperguruan Zuo dan yang lainnya telah lama berada di daerah terlarang Gunung Taihang.
Pada saat ini, seorang pemuda tampan melangkah ke udara. Dia bermartabat, bersahaja, dan terkendali. Alisnya memancarkan jejak kepahlawanan. Dia sangat luar biasa. Mengenakan pakaian yang indah, dia segera mendatangi kakak seperguruan Zuo dan yang lainnya. Bagaimana dengan bocah iblis bermata 3? Pemuda itu menatap kakak seperguruan Zuo dengan dingin dan bertanya, juga, bagaimana mungkin ada satu orang yang kurang darimu? Liu Yan, putra suci, bocah iblis bermata 3, diselamatkan dan dibawa ke daerah terlarang Gunung Taihang. Adapun Liu Yan, dia meninggal dengan menyedihkan di tangan pria itu. Kakak senior Zuo berlutut di tanah dan berkata dengan cepat, "Hah!" Mendengar ucapan itu, pemuda itu tercengang. Dia tidak diragukan lagi adalah putra percikan. Dia sangat kuat. Mendengar apa yang dikatakan kakak senior Zuo, dia tampak muram dan dingin, menatap kakak senior Zuo dengan dingin, dan berteriak dengan marah, "Apa yang baru saja kamu katakan? Bocah iblis bermata 3 diselamatkan. Bagaimana mungkin? Apa asal-usul pria itu? Apakah dia tidak tahu bahwa bocah iblis bermata 3 adalah orang yang aku inginkan? Anak dewa, kekuatan orang itu luar biasa. Aku khawatir dia adalah murid inti dari seorang suci. Jika kita bergandengan tangan, kita bukanlah musuh orang itu." Kakak seperguruan Zuo dengan cepat menjelaskan, "Lagi pula, orang itu sama sekali tidak memperhatikanmu. Dia berkata terus terang bahwa kamu adalah anak yang tidak berguna." Apa? Mendengar ini, si anak percikan marah dan berteriak, "Di mana orang itu sekarang? Dia sialan, anak dewa." Orang itu membawa bocah iblis bermata 3 dan memasuki kedalaman area terlarang Gunung Taihang. Kakak seperguruan Zuo berbisik, "Kau harus mati jika memasuki area terlarang Gunung Taihang." Bajingan kecil terkutuk itu berani menghinaku dan merampok bocah iblis bermata 3 itu. Dia pantas mati. Hari ini aku ingin dia melihat orang hidup dan mati. Pergi, ikutlah denganku ke area terlarang Gunung Taihang. Si anak percikan mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini, kakak seperguruan Zuo dan yang lainnya tercengang. Ke area terlarang Gunung Taihang. Apa bedanya ini dengan kematian? Namun, pada saat ini, putra percikan tiba-tiba berbalik, menatap dingin ke arah kakak senior Zuo dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kalian memasuki area terlarang Gunung Taihang bersamaku, mungkin ada sedikit vitalitas. Bagaimanapun, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidup kalian. Namun, jika kalian tidak ikut denganku, kalian akan mati dengan menyedihkan sekarang." Setelah mengatakan ini, mata orang suci percikan menjadi dingin, dan kekuatan internalnya terkunci pada tubuh kakak senior Zuo dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, "Jika kalian tidak percaya, kalian dapat mencobanya."